Manusia tidak akan pernah diperbudak. Jika persyaratan ini dapat dicapai, itu akan menjadi prestasi yang tak tertandingi. Sejak zaman dahulu kala, ketika dinasti Dewa Tianyao masih ada, klan Tianyao telah memperbudak ras spiritual lain di benua Jiushu, dan ras yang paling diperbudak adalah ras manusia. Karena manusia terlalu sederhana, mereka bersedia bekerja dan menanggung pukulan demi sedikit makanan untuk bertahan hidup. Sejarah klan Ibel Surgawi yang memperbudak manusia terlalu panjang, begitu panjangnya sehingga tak seorang pun pernah berpikir untuk mengubah perilaku mereka. Sekarang, seseorang tiba-tiba membicarakannya, dan semua Raja Ibel Langit yang hadir langsung terkejut. Bukan hanya Tian Yao yang terkejut, bahkan Seng Wei Wuhou pun menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, bahkan para bangsawan dinasti Zhou Agung, yang adalah manusia, tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan para budak manusia yang bernasib buruk. Raja Ibel Surgawi yang hadir juga tidak pernah menyangka bahwa tentara Long Yuan benar-benar akan mengajukan permintaan seperti itu. Mereka sama sekali tidak siap untuk ini dan terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Yin Xiu berkata, permintaan ini tidak mungkin tercapai. Ye Xuan mendengus dingin dari nada bicaramu, sepertinya wajar saja jika Ibel Surgawi memperbudak umat manusia. Sudah biasa bagi klan Ibel Surgawi untuk memperbudak orang. Syaratmu tidak mungkin terpenuhi. Mengapa kamu tidak mengajukan syarat lain? Yin Xiu tidak berniat untuk terus membahas masalah ini. Ye Xuan menunjukkan ekspresi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, bebaskan para budak. Ini adalah syarat gencatan senjata dari tentara Long Yuan. Kalian hanya dapat memilih untuk setuju atau tidak. Tidak ada pilihan ketiga. Sepertinya kau tidak mau bicara lagi. Raja Ibel Gigi Hitam membanting meja dan berteriak. Ye Xuan menatapnya dan mendengus, kau benar. Jika klan Setan Langit setuju untuk melepaskan semua budak manusia, maka aku akan mengampunimu untuk sementara. Jika tidak, sampai jumpa di kota Gigi Hitam. Apakah kau pikir aku takut padamu? Kota Gigi Hitam tidak bisa diserang oleh sembarang semut. Teriak Raja Ibel Gigi Hitam dengan marah. Baiklah kalau begitu, ayo kembali dan berkemas serta bersiap untuk bekerja, kata Ye Xuan sambil berdiri dan berjalan keluar. Seng Wei Wuhou segera berdiri dan membujuk Ye Xuan, jangan impulsif, negosiasi harus dilakukan secara perlahan. Ye Xuan keluar sambil berkata, jika kau ingin bicara, jangan terburu-buru. Aku tidak akan menemanimu. Jika kau bisa menegosiasikan syarat gencatan senjata dengan memuaskan tentara Long Yuan, mungkin masalah ini akan selesai. Markis Seng Weiwu mengutuk dalam hatinya, dengan mulutmu yang bagaikan singa, akan menjadi suatu keajaiban jika aku bisa membujukmu hingga merasa puas. Namun dia tidak berani mengatakannya keras-keras, jadi dia hanya bisa menyaksikan Ye Xuan pergi, lalu duduk kembali di meja perundingan, berharap memperoleh beberapa keuntungan melalui negosiasi tersebut. Ye Xuan kembali ke rumah besar tempat dia tinggal sementara di tebing Suang Yue, mengangkat tangannya dan memanggil penjaga rahasia Night Owl, sambil berkata, temukan cara untuk menghubungi Raja Ibel kecil Yan Guan dari Departemen Keturunan Dewa. Pengawal rahasia Night Owl menerima perintah itu dan pergi. Saat malam tiba, pengawal rahasia burung hantu malam kembali dan melaporkan Tuan Muda, Raja Ibel kecil Yan Guan berharap dapat bertemu dengan Anda. Ye Xuan tersenyum dan meminta pengawal rahasia Night Owl untuk mengatur pertemuan. Tempat pertemuan berada di lobi di lantai atas gedung Suang Yue. Begitu Raja Ibel kecil Yan Guan melihat Ye Xuan, dia memimpin dalam membungkuk dan memberi hormat dengan etika manusia, tampak sangat hormat. Di antara klan Ibel Surgawi, hanya ada sedikit Ibel Surgawi yang tunduk seperti itu. Ye Xuan sangat terkejut dan terkekeh, apa hubunganmu dengan Raja Ibel Yama? Kakekku, jawab Raja Ibel kecil Yan Guan. Dia mati di bawah pedangku, kau tahu. Ye Xuan menatapnya dengan penuh minat. Tahu, jadi kamu tidak menyimpan dendam sama sekali. Raja Ibel kecil Yan Guan menjawab, aku ingat, tetapi tidak banyak. Ada banyak Raja Ibel kecil di Departemen Keturunan Dewa, dan aku bukanlah yang paling disukai. Namun, pada akhirnya, akulah yang memegang kekuasaan yang sebenarnya. Kekuatanmu yang sebenarnya akan segera hilang. Gerbang kota Yan Yao akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan dari kavaleri Dewa Angin. Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum. Raja Ibel kecil Yan Guan segera berkata, menyerang kota Ibel Yan bukanlah pilihan yang baik. Kenapa? Ye Xuan bertanya dengan penuh minat. Karena kota Gigi Hitam sangat kuat, serangan pasukan Long Yuan ke kota Yan Yao memberi kesempatan kepada Raja Ibel Gigi Hitam. Analisis Raja Ibel kecil Yan Guan. Dari apa yang kau katakan, kau ingin pasukan Long Yuan menyerang kota Gigi Hitam, tetapi mengapa aku harus meninggalkan kota Yan Yao yang lebih mudah diserang dan menyerang kota Gigi Hitam? Ye Xuan bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Atas nama Departemen Keturunan Dewa, aku dapat membuat kesepakatan denganmu bahwa kita tidak akan menjadi musuh. Jika pasukan Long Yuan menyerang kota Gigi Hitam,
kota Ibelian tidak akan pernah mengirim pasukan. Ini akan menguntungkan kita berdua, bukan? Raja Ibel kecil Yan Guan melobi. Pengawal rahasia burung hantu malam telah memperoleh informasi tentang konflik antara suku dewa dan suku setan langit lainnya. Oleh karena itu, Ye Xuan sudah menduga sikap Departemen Dewa Turun ini. Namun, Ye Xuan tidak akan menyetujui permintaannya dengan mudah. Tidak semudah itu meminta pasukan Long Yuan untuk melepaskan suku Dewa Turun. Janji-janji suku setan langit selalu tidak dapat diandalkan, kata Ye Xuan. Apa lagi yang kau inginkan? Tanya Raja Ibel kecil Yan Guan sambil mengerutkan kening. Ye Xuan mengangkat bibirnya dan berkata, sangat sederhana. Selama keturunan menjadi negara merdeka dan sepenuhnya menentang negara Ibel surgawi kuno, aku akan membiarkan keturunan pergi. Ini, tidak mungkin. Suku Dewa Turun tidak memiliki garis keturunan Kaisar Ibel surgawi, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi negara merdeka. Raja Ibel kecil Yan Guan tampak terkejut dan menggelengkan kepalanya. Kau lupa bahwa suku pemanggil dewamu memiliki anggota garis keturunan Kaisar Ibel surgawi. Ye Xuan menyeringai. Raja Ibel kecil Yan Guan segera mengerti siapa yang sedang dibicarakan Ye Xuan, dan bertanya dengan heran apakah kau ingin Pangeran Kuilong mendirikan kerajaan di kota Ibelian. Bukankah ini ide yang bagus? Kata Ye Xuan sambil tersenyum. Ini pengkhianatan. Suku Dewa Turun akan dihancurkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Kaisar Ibel di Tian. Ekspresi wajah Raja Ibel kecil Yan Guan sangat menarik. Jelas bahwa ide ini berdampak besar padanya. Kau harus berpikir jernih. Dengan status Pangeran Kuilong saat ini, apakah kau pikir kau masih bisa mempertahankan posisimu sebagai pangeran? Kau harus tahu seperti apa masa depan Departemen Advent Ilahi. Tatapan mata Ye Xuan bagaikan pedang, menusuk tepat ke matanya. Raja Ibel kecil Yan Guan tampak sangat serius. Dia segera memikirkan untung ruginya masalah ini, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Departemen Dewa Jatuh tidak dapat menghentikan amarah Raja Ibel di Tian. Dengan kekuatan pasukan Long Yuan saat ini, apakah menurutmu Kaisar Ibel di Tian masih memiliki kekuatan untuk menghadapi Departemen Turunan Dewa? Kata Ye Xuan. Masalah ini terlalu serius, dan Raja Ibel kecil Yan Guan tidak dapat mengambil keputusan dalam waktu singkat. Ye Xuan berdiri, menepuk bahunya, dan berkata, pikirkanlah dengan tenang. 3 bulan, kamu hanya punya waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, jika kamu tidak melihat ketulusan Departemen Keturunan Dewa, maka kota Yan Yao akan mengibarkan bendera tentara Long Yuan. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia pergi, tetapi Raja Ibel kecil Yan Guan tetap sendirian di aula. Raja Ibel kecil Yan Guan merenungkan saran ini, ekspresinya terus berubah. Rencana ini benar-benar di luar dugaannya, membuatnya merasa takut tetapi juga sedikit bersemangat. Dia tahu betul bahwa Pangeran Kuilong adalah pemborosan. Selama dia mengizinkan Pangeran Kuilong mendirikan negara di kota Yan Yao, dia akan menjadi penguasa sebenarnya di balik layar. Ketika Ye Xuan bertemu dengan Raja Ibel kecil Yan Guan, Raja Ibel Gigi Hitam bertemu dengan Jun Tianwen secara pribadi. Setelah Ye Xuan keluar dari Menara Suang Yue, pengawal rahasia Night Owl melaporkan berita tersebut. Tuan muda, Pangeran keempat dan Raja Ibel Gigi Hitam sedang bersekongkol, yang kemungkinan besar akan merugikan Anda. Tuan muda harus berhati-hati. Kapten Night Owl Dark Guard mengingatkan. Ye Xuan mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Raja Ibel Gigi Hitam sengaja membuatmu menyadarinya. Adapun apa yang mereka rencanakan, kamu akan tahu ketika kamu menunggu dan melihat. Tidak perlu lagi meneruskan perundingan damai, jadi Ye Xuan langsung kembali ke ibu kota kuno Zhenyu, meninggalkan Markis Seng Weiwu di kota Sengsing untuk berdebat dengan Ibel Surgawi. Dalam kalender negara Tianyao kuno, saat ini adalah musim gugur pada tahun ke-373 di Tian. 9 suku Ibel Surgawi memutuskan untuk menghapus suku Dewa Turun dari 9 suku, dan posisi Pangeran Kuilong tidak lagi aman. Atas bujukan klan ibunya, Pangeran Kuilong melarikan diri dari kota Raja Ibel, mempersembahkan kurban ke surga di kota Raja Ibelian, menyebutkan 36 dosa Raja Ibel di Tian, lalu mendirikan negara dan mengangkat dirinya sebagai Raja Ibel Kuilong. Kaisar Ibel di Tian sangat marah dan ingin mengirim pasukan untuk memadamkan pemberontakan, tetapi karena tekanan dari tentara Long Yuan, ia hanya dapat menempatkan sebagian besar pasukannya di kota Gigi Hitam. Pada titik ini, negara kuno Tianyao terpecah menjadi 2 negara. Ketika berita itu menyebar, Kyushu terkejut. Belum lagi yang lain, Ye Xuan sedikit terkejut ketika mendengar berita itu. Awalnya aku menyampaikan firasat ini kepada Raja Ibel kecil Yan Guan hanya dengan niatan untuk mencobanya, tetapi tidak menyangka ternyata berhasil. Sepertinya kita telah meremehkan kesombongan klan setan langit. Ye Xuan tidak dapat menahan tawanya. Dia tidak menyangka bahwa Pangeran Kuilong yang tidak berguna itu benar-benar berani mendirikan negara. Tidak lama setelah saya mendengar berita itu,
saya mendengar tawa hangat Qin Tai datang dari luar pintu aula. Hahaha, aku tidak menyangka idemu akan berhasil. Untung saja aku tetap memelihara Pangeran Kuilon, kalau tidak aku tidak akan bisa melihat pertunjukan yang luar biasa ini. Ayo, ayo, kita harus minum hari ini. Aku tidak menyangka akan begitu menarik. Ye Xuan juga tertawa. Saat mereka berdua minum dan mengobrol, Komandan Garda Long Yuan, Huo Jiping, datang dan melaporkan, Jenderal, Kaisar Manusia mengirim utusan untuk meminta audiensi, dengan harapan bisa meminjam meriam pemusnah kekosongan. Qin Tai menyesapnya panjang-panjang dan berkata, aku mencarimu. Kenapa aku? Kata Ye Xuan tidak puas. Meriam pembasmi kekosongan ada di bawah kendalimu. Saya paling benci melihat orang-orang ini. Jiping, cepat panggil seseorang untuk menggendong jenderal mudamu menemui para tamu. Qin Tai sangat gembira hari ini dan memberi perintah dengan nada bercanda. Kaulah yang melihat tamu. Kau melihat tamu setiap hari. Ye Xuan mengeluh dalam hatinya, berdiri dan berjalan keluar, sambil berkata aku ingin melihat siapa yang berani meminjam meriam penghancur kekosongan. Aku akan langsung menembaknya. Utusan yang dikirim adalah Jun Wuwei dan Kepala Kasim. Kepala Kasim itu mendongak dan berkata dengan suara tajam yang mulia telah memerintahkanmu untuk meminjamkan meriam pemusnah kekosongan kepada tentara Zhou besar, sehingga kamu juga dapat memperoleh bagian dari jasa tentara Zhou besar dalam pengepungan dan kekalahan musuh. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Meriam ini sulit digerakkan. Butuh setidaknya 3 miliar batu roh untuk menggerakkannya maju mundur. Ye Xuan berkata dengan santai. Bagaimana bisa menjadi 3 miliar? Bukankah terakhir kali kau mengatakan bahwa itu hanya akan menghabiskan 500 juta batu roh? Tanya Kepala Kasim. Semua ini salah guru matematikaku karena tidak mengajariku dengan baik. Aku membuat kesalahan dalam perhitungan terakhir dan melewatkan angka 0, kata Ye Xuan. Kau meminta harga yang lebih tinggi. Kepala Kasim menjadi marah dan menunjuk ke arah Ye Xuan serta memarahinya. Ye Xuan menyilangkan lengannya dengan ekspresi yang berkata terima saja atau tinggalkan saja. Jun Wuwei berkata, Ye Xuan, jika tentara Zhou Agung memiliki meriam pemusnah kekosongan, akan bermanfaat bagi tentara Long Yuan untuk menyerang kota dan mengalahkan musuh di utara. Aku tidak bilang aku tidak akan meminjamkannya padamu. Tapi kau tidak boleh membiarkanku menderita kerugian, kan? Meriam penghancur kekosongan ini milik Akademi Kunpeng. Meriam ini ditempa dengan susah payah. 3 miliar batu roh tidak terlalu banyak. 3 miliar batu roh adalah biaya pembuatan meriam pemusnah kekosongan. Kaisar Manusia berkata jika dia meminjamnya, mustahil untuk membayarnya kembali, jadi Ye Xuan hanya menganggapnya sebagai penjualan. Adapun kekuatan meriam pemusnah kekosongan, telah dibuktikan berkali-kali, dan setiap kali meriam ditembakkan, hasilnya menggetarkan bumi. Kaisar Manusia telah menyaksikan kekuatan meriam pemusnah kekosongan dengan matanya sendiri di kapal terbang Kaisar Suci, jadi dia mengirim orang untuk meminjamnya. Kepala pelayan Kasim itu mendengus dingin, yang mulia benar. Tuan Kota Ye memang ahli dalam berbisnis. 3 miliar batu roh, anggap saja yang mulia membeli meriam penghancur kekosongan ini. Ayo, antarkan batu rohnya. Ye Xuan tidak menyangka pihak lain begitu berterus terang, tetapi dia tidak ragu-ragu dan meminta seseorang untuk pergi dan menerima batu roh. Setelah menghitung batu roh, Ye Xuan membawa Jun Wuwei dan Kepala Kasim untuk memeriksa barang-barang tersebut. Meriam pemusnah kekosongan masih berada di dunia kecil kota kekosongan. Terakhir kali Dewa Malam Neter menyerbu kota kekosongan, dia telah bertempur di sekitar aula formasi, dan yang mengejutkan, orang besar ini masih utuh. Meriam pemusnah kekosongan merupakan hasil karya Zhu Yong yang paling membanggakan sepanjang hidupnya. Jadi, semenjak meriam pemusnah kekosongan selesai dibuat, dia selalu mengandalkan meriam ini untuk hampir semua makanan dan tempat tinggalnya, dan dia hampir menjadi gila. Apa, murid tertua, kau ingin menjual meriamku? Tidak, ini hidupku. Ketika Zhu Yong mendengar bahwa para pengawal kerajaan akan mengambil meriam penghancur kekosongan, dia mulai melolong seperti anak kecil. Ye Xuan memeluknya dan menyuruh seseorang mengeluarkan inti dari meriam pemusnah kekosongan, cakram bintang pemakan matahari, lalu menyuruh pengawal kerajaan memindahkannya. Kaisar Manusia melakukan gerakan besar dan langsung mengubahnya menjadi perahu terbang ringan yang mengambang dan berukuran 100 kali lebih besar serta mengangkut meriam pemusnah kekosongan. Zhu Yong menyaksikan nyawanya direnggut, dia memukul dadanya dan menangis dengan keras. Kasim itu menunjukkan sedikit rasa jijik, melirik Zhu Yong, lalu menoleh untuk melihat Ye Xuan dan berkata Jenderal Muda Ye, tidak lama lagi Anda akan mendengar berita bahwa pangeran kita telah menaklukkan kota dan mengalahkan musuh. Bukan masalah besar bagi tentara Long Yuan untuk menaklukkan kota penjara kuno. Pangeran kita akan memberitahu Anda apa artinya menjadi tak terhentikan dan menyerang Huanglong secara langsung. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Ye Xuan terus tersenyum. Bagaimanapun,
Dia telah melakukan bisnis besar dan menerima 3 miliar batu roh dari orang lain, jadi dia masih harus tersenyum. Jun Wuwei dan kepala pelayan Kasim menaiki perahu terbang cahaya raksasa dan meninggalkan dunia kecil kota Void. Hidupku, murid tertua, bagaimana kau bisa melakukan ini? Zuyong menatap meriam pemusnah kekosongan yang berangsur-angsur menjauh dengan ekspresi kesakitan yang tak tertahankan. Baiklah, berhentilah melolong. Ambil batu roh itu dan buat yang lain. Ye Xuan melemparkan kantong batu roh itu. Zuyong meraih batu roh, langsung melompat, dan tertawa hebat, murid tertua, kau masih baik padaku. Saat aku melemparkan meriam penghancur kekosongan pertama, aku tidak berpengalaman dan ada banyak hal yang tidak memuaskanku. Setelah melepaskan beberapa tembakan, beberapa bagian rusak parah. Sekarang semuanya baik-baik saja. Aku ingin membuat yang baru dengan kekuatan yang lebih besar. Ye Xuan juga diyakinkan oleh lelaki tua kecil ini. Dia baru saja melolong patah hati, tetapi dalam sekejap mata dia tertawa terbahak-bahak. Zuyong mendapatkan batu roh dan segera mulai bersiap untuk melemparkan meriam pemusnah kekosongan. Selama kurun waktu ini, ia telah mempelajari rencana peningkatan meriam penghancur kekosongan, dan selalu ingin menempa yang lebih baik, tetapi ia tidak berani melakukannya karena biayanya yang sangat besar. Sekarang, itulah yang ia inginkan, dan ia segera mengumpulkan orang-orang untuk mulai menempa. Bulan kedua setelah kerajaan Tianyao kuno terpecah. Pasukan Long Yuan tiba di kota Gigi Hitam, melancarkan pertempuran pertama di jantung kerajaan Tianyao kuno. Pada saat yang sama, pasukan Zhou besar berangkat dari kota salju di utara dan berbaris ke barat, menyerang 17 kota dengan berbagai ukuran di padang salju. Negara kuno Tianyao diserang dari semua sisi. Di selatan, pasukan Long Yuan ditakuti di mana-mana, di barat daya, Pangeran Kuilong memberontak, dan di timur laut, pasukan Zhou Agung menyerang. Kaisar Ibel di Tian tahu betul bahwa ancaman terbesar masih pasukan Long Yuan, jadi dia menempatkan semua pasukan utama pasukan Tianyao di kota Gigi Hitam. Meskipun kerajaan Tianyao kuno kehabisan kekuatan militer setelah 6 pertempuran sebelumnya, unta yang kurus masih memiliki daging. Kaisar Ibel di Tian mengumpulkan pasukannya yang sebelumnya kalah dan, bersama pengawal pribadinya, membentuk pasukan Ibel Surgawi berkekuatan 1,5 juta orang dan mengirim mereka ke kota Gigi Hitam. Raja Ibel Gigi Hitam juga berupaya sekuat tenaga untuk mengumpulkan semua kekuatan di suku Gigi Hitam, dan akhirnya mengumpulkan pasukan sebanyak 2 juta untuk menjaga kota Gigi Hitam. Raja Ibel Gigi Hitam belajar dari pengalaman kekalahan Raja Ibel Yama sebelumnya dan mulai membangun pertahanan kota Gigi Hitam sejak 3 bulan yang lalu, dan ia mencontoh pertahanan kota tentara Long Yuan. Meski aku tidak dapat mempelajari hakikat, setidaknya aku telah mempelajari bentuk yang mirip. Ada 2 juta tentara Ibel Surgawi yang ditempatkan di kota Gigi Hitam, jadi tidak mudah untuk merebutnya. Tentara Long Yuan mendirikan kamp secara tertib 300 mil di selatan kota Heichi dan mulai bersiap untuk pengepungan. Utara, di dataran bersalju, serangan pasukan Zhou Agung jauh lebih cepat. Meriam penghancur kekosongan meraung, menghancurkan satu kota dengan satu tembakan, dan dalam satu hari, mereka menghancurkan 3 kota Ibel Surgawi. Setelah menaklukkan 3 kota dalam satu hari, Jun Tianwen membanggakan prestasi militernya yang tak tertandingi. Ia meraung liar di atas padang salju utara, dan suaranya bergema di seluruh padang salju. Di bawah kota Gigi Hitam, pasukan Long Yuan tampak sangat tenang. Baru pada hari ketiga setelah mendirikan kemah, mereka tiba di kaki kota Heichi dan melancarkan serangan. Meskipun Raja Ibel Gigi Hitam suka berperang, dia sangat berhati-hati dalam hatinya. Dia menganggap Raja Ibel Yama sebagai sampah, jadi dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang telah dilakukan Raja Ibel Yama. Terlebih lagi, dia tahu betul bagaimana Dewa Nether Knight mati. Maka ia memutuskan untuk tidak melawan para jenderal, tidak menyerbu ke garis pertempuran, tetapi mempertahankan kota itu dengan kokoh. Tidak peduli seberapa keras Raja Ibel ini menantangmu, kalian semut rendahan tidak akan menerima tantanganku. Jika kalian punya nyali, datanglah dan serang kota ini. Raja Ibel Gigi Hitam berdiri di atas tembok kota dan berteriak keras. Jika aku benar-benar menyerang kota, jangan menyesalinya. Ye Xuan berkata dengan keras sambil berdiri di panggung jenderal. Raja Ibel Gigi Hitam segera memerintahkan pengawalnya untuk mengaktifkan formasi pertahanan kota, lalu berteriak cepat serang kota ini. Cepat lihat kekuatan formasi pertahanan kotaku. Aku ingin melihat berapa banyak nyawa yang bisa kau miliki. Formasi pertahanan kota seperti milikmu dapat ditembus hanya dengan satu tembakan. Ye Xuan tertawa terbahak-bahak. Apakah kau pikir aku tidak tahu? Pasukan Long Yuan tidak lagi memiliki meriam penghancur kekosongan. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa akulah yang mengadakan pertemuan rahasia dengan Jun Tianwen dan memintanya untuk mengambil meriam penghancur kekosongan milikmu. Hahaha, Raja Ibel Gigi Hitam berdiri di puncak kota dan tertawa terbahak-bahak.
Ye Xuan menyeringai dan tertawa begitu ya, kamu benar-benar berusaha keras dalam hal ini. Bagaimana menurutmu, semut, apakah kalian masih berani menyerang kota? Tantang Raja Ibel Gigi Hitam. Ye Xuan perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke langit dan berkata, lihat, apa itu? Raja Ibel Gigi Hitam mendongak dan segera melihat dunia kecil kota Void perlahan muncul di langit. Di dunia hijau zamrud kota Void, bola cahaya terang tiba-tiba menyala. Itu adalah cahaya dari Void Annihilation Cannon, dan kali ini cahayanya lebih pekat dan kuat dari sebelumnya. Raja Ibel Gigi Hitam segera membelalakan matanya dan bertanya dengan heran, bagaimana ini mungkin? Meriam pembasmi kekosongan jelas telah diambil oleh Jun Tianwen, bagaimana bisa muncul di sini? Aku harus berterima kasih padamu. Meriam pemusnah kekosongan yang asli hanyalah sebuah benda uji, jadi masih banyak kekurangannya. Harganya sangat mahal, dan tidak mudah untuk membuangnya dan membuat yang kedua. Berkat bantuanmu untuk menjualnya, aku bisa mendapatkan batu roh untuk membuat yang kedua ini. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu, aku akan memberimu meriam pertama ini sebagai hadiah. Ye Xuan berkata sambil mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Ledakan, meriam pemusnah kekosongan ditembakkan dan seberkas cahaya tebal melesat ke arah kota gigi hitam. Tidak, Raja Ibel Gigi Hitam meraung kaget. Saat dia meraung, formasi pertahanan kota gigi hitam hancur dalam waktu kurang dari 3 detik setelah bersendewa dengan sinar energi. Qin Tai'a mengarahkan tombaknya ke kota gigi hitam dan memerintahkan, serang kota. Ledakan, 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 3.000 meteor api dipancarkan pada saat yang sama, terbakar dengan kobaran api yang dahsyat, menghantam kota gigi hitam. 1000 perahu terbang ringan membentuk antrian dan menembaki puncak Blacktooth City. Perang pun pecah seketika, setengah dari tembok kota Blacktooth yang dibangun dengan buruk runtuh. Raja Ibel Gigi Hitam meraung marah, menunjuk ke arah deretan perahu terbang ringan yang mengambang di langit, dan memerintahkan tunggangi binatang serigala elang dan hancurkan perahu terbang ini untukku. 30.000 penunggang elang serigala segera terbang keluar kota dan bergegas menuju susunan perahu terbang cahaya yang mengambang. Di pasukan Long Yuan, 1000 kavaleri elang dewa segera lepas landas ke udara untuk menemui 30.000 kavaleri elang serigala. Kavaleri elang ilahi menghadapi 30.000 kavaleri dengan hanya 1.000 dari mereka, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa takut. Mereka mengumpulkan energi sejati mereka dan menciptakan tornado yang langsung menembus formasi kavaleri serigala elang binatang. Para penunggang binatang serigala elang segera bubar dan mulai mengepung secara acak barisan perahu terbang cahaya terapung. Tanpa taktik atau perintah apapun, mereka bertarung sepenuhnya berdasarkan naluri dan segera disaring oleh para penembak jitu di perahu terbang cahaya terapung. Pada awal pengepungan, pasukan Long Yuan tidak langsung melancarkan serangan, melainkan menyerang dengan senjata pengepungan. Qin Tai'a sedang menunggu, dan Ye Xuan juga sedang menunggu. Menunggu tembakan kedua dari Void Annihilation Cannon. Setelah menunggu selama setengah jam, meriam pemusnah kekosongan siap dan menyala lagi. Ketika Raja Ibel Gigi Hitam melihat cahaya di langit, matanya melebar dan dia menunjuk ke dunia kota Void dan meraung, cepat. Hancurkan, pergi dan hancurkan. Tiba-tiba, ribuan setan surgawi tingkat tinggi terbang keluar kota dan menerkam dunia kecil kota Void. Kekuatan para Ibel surgawi tingkat tinggi ini pada dasarnya telah mencapai ranah Martial Saint. Jumlah Ibel surgawi dan Martial Saint seperti itu sudah merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Setan surgawi tingkat tinggi ini terbang menuju dunia kecil kota Void, dan target mereka adalah meriam pemusnah Void. Ye Xuan dan Qin Tai'a berdiri berdampingan di panggung umum dewa. Mereka tidak mencoba mencegat kelompok setan surgawi tingkat tinggi ini, tetapi hanya mendongak dan melihat dengan santai. Kelompok setan surgawi tingkat tinggi ini terbang ke depan dunia kecil kota Void, siap untuk menyerbu masuk. Tepat pada saat ini, pohon suci di dunia kecil kota Void tumbuh dengan cepat, menghasilkan akar tajam yang menusuk ratusan orang suci bela diri Ibel surgawi. Para malaikat bela diri Ibel surgawi yang lain menghindari serangan akar pohon dan menyerbu ke dunia kecil kota Void, di mana mereka dicekik sampai mati oleh 2 cahaya pedang, 1 terang dan 1 gelap. Ledakan, meriam pemusnah kekosongan melepaskan tembakan keduanya, meledak ke dalam kota gigi hitam, seketika menguapkan ribuan setan surgawi dan meledakkan lubang raksasa di tanah. Tembakan itu membuat pasukan Ibel surgawi gemetar ketakutan. Moral pasukan setan langit merosot tajam, dan Raja Ibel Gigi Hitam meraung marah, mencoba menstabilkan moral pasukan. Akan tetapi, pasukan setan langit masih saja terjerumus dalam kekacauan. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menyentuh bulu Lei Qiu, lalu berkata, Fudi, kamu masih dalam masa pergantian bulu, kenapa kamu tidak menyerah saja dalam pertarungan ini? Aku akan pergi. Melolong, Lei Qiu meraung ke langit, semangat juangnya tinggi. Bola guntur itu masih dalam tahap pergantian bulu, dan ada beberapa tempat yang gundul,
tetapi bulu-bulu yang tumbuh lebih cerah, dengan lapisan emas pada warna putihnya, dan makin menyerupai bulu kunpeng. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Ye Xuan menghunus pedang kunpeng, dan bersama bola guntur, dia berubah menjadi dua bayangan cepat dan bergegas menuju kota gigi hitam. Qin Tai'a memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang kota. Kavaleri besi Dewa Angin melancarkan serangan, memadatkan energi sejati mereka, menciptakan tornado, dan menyerbu menuju kota gigi hitam. Ketika Raja Ibel Gigi Hitam mendengar tentang kekuatan kavaleri besi Dewa Angin, ia segera memerintahkan kavaleri binatang Ibel Langit untuk meninggalkan kota untuk bertarung. Gerbang kota terbuka, dan tak terhitung banyaknya penunggang binatang Ibel Langit bergegas keluar dari gerbang kota, meraung dan meraung ke arah kavaleri besi Dewa Angin, mencoba menghentikan kavaleri besi Dewa Angin. Su Changlin memimpin, tombaknya menimbulkan badai, dan memimpin kavaleri besi Dewa Angin bagaikan tombak Dewa Perang, menusuk formasi kavaleri binatang Ibel Langit, menjungkir balikan kavaleri binatang Ibel Langit yang menabrak mereka, dan menembusnya sampai akhir, merobek formasi kavaleri binatang Ibel Langit menjadi dua bagian. Jangan melambat, serang. Setelah Su Changlin menembus kavaleri binatang Ibel Langit, dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, meraung keras, dan memimpin kavaleri Dewa Angin untuk melaju menuju gerbang kota gigi hitam. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Di atas kota gigi hitam, para pendeta setan langit menunjukkan kepanikan saat mereka melihat kavaleri besi Dewa Angin menyerbu langsung ke arah gerbang kota. Cepat, tutup gerbang kota. Raja Ibel Gigi Hitam segera memerintahkan gerbang kota ditutup. Penjaga Ibel Surgawi memutar mekanisme dan perlahan-lahan menutup gerbang kota. Akan tetapi, kavaleri besi Feng Shen tidak menunjukkan niat untuk melambat dan langsung menyerang gerbang kota. Pasukan besi Dewa Angin bergegas menuju gerbang kota. Su Changlin menusukkan tombaknya, mengangkat cahaya tombak dari esensi sejati. Cahaya tombak tersebut memadatkan esensi sejati dari 10.000 pasukan besi Dewa Angin dan menembus gerbang kota gigi hitam dengan suara bang. Gerbang kota runtuh dengan suara keras, dan pasukan kavaleri Dewa Angin menyerbu ke dalam kota. Segera setelah itu, kavaleri pemberani Long Yuan dan kavaleri Long Yuan melancarkan serangan dan menyerbu ke dalam kota. Perang pun pecah dan intensitasnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Raja Ibel Gigi Hitam meraung marah tentara Long Yuan hanya memiliki 1 juta prajurit, dan mereka berani menyerang kota, mencari kematian. Basmi mereka semua, semut manusia, jangan biarkan satu pun. Di kota Gigi Hitam, 2 juta prajurit Ibel Surgawi mulai bertarung tanpa pandang bulu. Sebagian besar dari 2 juta tentara Ibel Surgawi ini tidak menjalani pelatihan keras dan bertarung sepenuhnya berdasarkan naluri. Meski begitu, pasukan Ibel Surgawi masih bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang sangat mengerikan dengan mengandalkan jumlah pasukannya yang besar. Bola petir itu terbang ke kota gigi hitam dan mulai membantai para setan surgawi. Setelah cedera terakhir, keganasan bola petir itu perlahan-lahan terekspos, dan ia semakin menyerupai binatang buas perang. Setiap cakar yang ia keluarkan dapat menghancurkan Ibel Surgawi menjadi pasta daging. Ye Xuan terbang di atas kota gigi hitam dan melepaskan rumah harta karun Dewa Pedang, menghubungkan kesadaran ilahinya dengan 36.000 pedang tersembunyi di perbendaharaan. Pintu menuju perbendaharaan Dewa Pedang terbuka, dan pedang-pedang tersembunyi tertumpah keluar satu demi satu, berubah menjadi hujan pedang yang melesat ke arah kota gigi hitam untuk membasmi Ibel Surgawi. Wus wus wus. Kemanapun pedang terbang itu lewat, semua Ibel Surgawi terpotong menjadi dua, darah mereka tumpah ke tanah, dan seluruh kota gigi hitam tiba-tiba menjadi rumah jagal sura. Pada saat yang sama, Ye Xuan mengendalikan 36.000 pedang terbang. Dengan sebuah pikiran, ia mengaktifkan seni pedang surgawi untuk menggerakkan 36.000 pedang terbang. 36.000 pedang terbang melesat keluar dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi, jatuh seperti hujan pedang. Setelah menembus Ibel Surgawi, pedang-pedang itu langsung hancur berkeping-keping dan menghilang. Saat berikutnya, pedang-pedang itu muncul di hadapan Ibel Surgawi lain dan menebas dengan satu pedang, memotong kepala Ibel itu. 36.000 pedang terbang dengan cepat menembus kehampaan, melewati kehampaan, dan dengan cepat membasmi Ibel Surgawi. Itu seperti hujan pedang di kehampaan, dengan pembasmian tanpa akhir. Raja Ibel Gigi Hitam menemukan bahwa kecepatan pedang terbang itu membantai Ibel-Ibel Surgawi itu sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, puluhan ribu Ibel Surgawi tewas. Sekalipun kota Gigi Hitam memiliki pasukan 2 juta setan surgawi, bagaimana ia bisa menahan pembasmian gila seperti itu? Basmi dia, cepat. Dewa bela diri suku Gigi Hitam, basmi dia cepat. Raja Ibel Gigi Hitam menunjuk ke arah Ye Xuan di langit dan berteriak keras. Seketika, 4 dewa perang Ibel Surgawi suku Gigi Hitam dan puluhan ribu Ibel Surgawi tingkat tinggi naik ke udara di kota Gigi Hitam dan menyerbu ke arah Ye Xuan dari segala arah.
Keempat dewa bela diri ibel surgawi suku gigi hitam mengeluarkan harta karun kuno mereka, mengerahkan teknik rahasia mereka, dan berteriak dengan suara yang dalam formasi pembasmian api penyucian. Begitu formasi pembasmi api penyucian muncul, 12 sinar cahaya melesat keluar dari harta karun yang dipegang oleh empat dewa bela diri ibel surgawi. Sinar cahaya itu bergetar dan berubah menjadi 12 rantai besi, yang menghalangi Ye Xuan ke segala arah. Empat dewa bela diri ibel surgawi dan puluhan ribu ibel surgawi tingkat tinggi melancarkan serangan pada saat yang sama, menyerang Ye Xuan. Sekalipun para ibel surgawi ini tidak memiliki kerja sama diam-diam, serangan serentak dari puluhan ribu ibel surgawi tingkat tinggi masih sangat mengerikan kekuatannya. Dan di antara mereka ada empat dewa bela diri ibel surgawi, yang meninju dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ruang angkasa runtuh ke depan, dan menyerang Ye Xuan dari segala arah dengan kekuatan menghancurkan dunia. Ye Xuan perlahan mengangkat tangan kanannya dan membuka medan pedang. Berdengung. Domain pedang terbuka, seketika meliputi area seluas 1000 kaki radiusnya. Semua setan langit di alam pedang seketika merasakan suara dengungan di kepala mereka, dan setan langit yang lebih lemah berjadewa langsung dari langit. Dalam sekejap, kekuatan tinju, cahaya pisau, energi pedang, api, dan es yang dilemparkan oleh puluhan ribu ibel surgawi membeku di udara dan ditekan oleh medan pedang, tidak dapat bergerak maju bahkan setengah inci pun. Ye Xuan menyapukan pandangannya ke seluruh ibel surgawi tersebut, dan akhirnya mengarahkan pandangannya kepada dewa bela diri ibel surgawi yang memiliki kekuatan tempur tertinggi. Kultivasi dewa bela diri ibel surgawi ini telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam dewa bela diri. Kultivasi tingkat ini sudah sangat kuat di benua Kyushu. Dapat dikatakan bahwa puncak tingkat ke-9 dewa bela diri ibel surgawi sudah menjadi orang yang paling berkuasa di benua Jeoshu, dan telah berdiri di puncak kekuasaan di benua Jeoshu. Namun, pria kuat di level ini sama lemahnya dengan semut di depan Ye Xuan hari ini. Seperti yang dikatakan Dewa Malam Neter, dalam ajaran Shinto, kita semua adalah semut. Bagi Ye Xuan, siapapun yang berada di bawah jalan dewa setengah langkah hanyalah seekor semut. Siapapun yang melangkah ke wilayah pedangku dan berada di bawah wilayah dewa akan dimusnahkan. Sembari berbicara, Ye Xuan mengusap pelan tangan kirinya, niat pedang pun menyeruak keluar, menghancurkan semua jiwa ibel surgawi di area tersebut. Puluhan ribu setan surgawi kehilangan vitalitas mereka dalam sekejap dan jatuh dari langit. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, dan mereka mati dalam diam. Melenyapkan. Akhirnya, hanya tersisa satu dewa bela diri ibel surgawi tingkat 9 yang mati-matian menahan niat pedang. Dia melesat keluar dengan seluruh kekuatannya dan terbang mundur, mencoba melarikan diri dari jangkauan domain pedang. Akan tetapi, dia hanya bisa lolos sejauh 100 kaki sebelum dia ditebas ke tanah oleh energi pedang yang terkumpul. Dalam jangkauan domain pedang, semua jiwa ibel surgawi dimurnikan dan diubah menjadi esensi sejati seperti bintang, melayang menuju Ye Xuan. Puluhan ribu ibel surgawi musnah dalam sekejap, dan tidak satu pun dari empat dewa perang ibel surgawi dari suku gigi hitam dapat bertahan hidup. Ketika Raja Ibel Gigi Hitam melihat pemandangan ini, dia akhirnya mengerti mengapa Dewa Malam Neter mati. Mengerikan, sangat mengerikan, itu sama sekali bukan manusia. Dia belum pernah melihat manusia yang begitu mengerikan yang dapat membasmi puluhan ribu setan surgawi tingkat tinggi dalam sekejap mata. Raja Ibel Gigi Hitam teringat rumor di pasukan ibel surgawi. Para ibel surgawi yang pernah melihat Ye Xuan di medan perang tanpa sadar akan memanggilnya Dewa Pembasmi. Cepat, semua ibel langit tingkat tinggi dari suku gigi hitam dikirim untuk membasminya. Kau harus membasminya. Raja Ibel Gigi Hitam menunjuk ke langit dan berteriak. Ye Xuan mendengar suaranya dan berbalik untuk melihat. Tatapan itu membuat Raja Ibel Gigi Hitam merasa seolah ada ujung tajam yang menusuk pikirannya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Ye Xuan mengangkat tangannya, membuka telapak tangannya dan mengarahkannya ke arahnya. Raja Ibel Gigi Hitam membuka matanya lebar-lebar, lalu segera berbalik dan terbang menjauh. Ia melangkah melewati kehampaan dan menghilang dari tempatnya. Senyum sinis muncul di bibir Ye Xuan, dan teknik pedang surgawi diaktifkan. Pedang Kunpeng terbang keluar, menembus kehampaan dan terbang ke dalam kehampaan. Pedang itu berkelebat dan melayang dari jarak 1000 kaki pada saat berikutnya, menimbulkan kabut darah. Raja Ibel Gigi Hitam terjatuh dari kehampaan, dengan lubang berdarah di dadanya, dan jatuh ke tanah dengan darah muncrat dari mulutnya. Hentikan dia sekarang. Raja Ibel Gigi Hitam jatuh dari langit, menghantam tanah, dan memberi perintah sambil menyemburkan darah. Setan-setan surgawi tingkat tinggi dari suku gigi hitam meraung dan terbang ke langit, menyerbu ke arah Ye Xuan bagaikan air pasang, satu demi satu. Ye Xuan menghabisi mereka semua dengan keterampilan pedangnya, tak meninggalkan seorang pun. Di tanah, Imam besar suku gigi hitam membantu Raja Ibel Gigi Hitam berdiri dan berkata, situasinya tidak baik.
Ras manusia ini jauh lebih mengerikan dari yang diperkirakan. Tidak ada ibel surgawi di kota ini yang dapat melawannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Yin Xiu mengatakan bahwa dia hanyalah seekor semut yang gagal dalam usahanya mencapai alam Dao ilahi? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Raja Ibel Gigi Hitam terluka parah dan akhirnya mulai panik. Selama negosiasi di kota Bintang Suci, dia ingat dengan jelas bahwa Yin Xiu pernah berkata bahwa Ye Xuan adalah orang yang sia-sia dan gagal dalam usahanya mencapai alam Dao ilahi. Namun, orang seperti itu begitu kuat sehingga semua dewa bela diri Ibel surgawi dari suku Gigi Hitam terbasmi seketika. Raja Ibel, kau harus membuat keputusan. Selain memanggil leluhur Ibel yang memperpanjang umur suku Gigi Hitam, tidak ada Ibel surgawi yang bisa menjadi lawannya, kata pendeta tinggi suku Gigi Hitam. Nenek moyang suku Ibel kita semua ada di Gunung Dewa Ibel, tanah leluhur kita. Sudah terlambat untuk pergi ke sana sekarang. Raja Ibel Gigi Hitam berkata dengan ekspresi serius. Satu-satunya cara sekarang adalah meninggalkan kota Gigi Hitam, mempertahankan kekuatan kita, mundur kembali ke Gunung Dewa Ibel, mengundang leluhur Ibel umur panjang, dan membasmi ras manusia ini. Selain itu, tidak ada cara lain. Imam besar suku Gigi Hitam berkata dengan cemas. Luka di dada Raja Ibel Gigi Hitam masih berdarah. Dia sudah takut dan tidak berani tinggal di kota Gigi Hitam lebih lama lagi. Cepat, bantu aku berdiri dan tinggalkan kota Black Fang terlebih dahulu. Setelah kita meninggalkan kota, tiup trompet dan tarik pasukan. Raja Ibel Gigi Hitam berjuang untuk berdiri, dan memanfaatkan kesempatan ketika Ibel surgawi tingkat tinggi di kota itu menjerat Ye Xuan, dia dengan cepat melarikan diri dari kota Gigi Hitam. Setengah jam kemudian, klakson mundur pasukan Ibel surgawi dibunyikan di luar kota. Para setan yang masih berperang di dalam kota itu tiba-tiba panik dan lari berhamburan ke segala arah. Pasukan setan langit pun kalah seketika dan melarikan diri ke arah datangnya suara klakson dengan panik. 3 kavaleri besi tentara Long Yuan mengejar dan membasmi sepanjang jalan, dan mereka bertempur keluar dari kota Gigi Hitam sejauh 300 mil sebelum kembali. Tentara Long Yuan menduduki kota Gigi Hitam dan segera mengusir setan-setan surgawi dari kota itu dan membebaskan para budak. Dalam pertempuran ini, karena melarikan dirinya Raja Ibel Gigi Hitam, pasukan Ibel Langit tidak bertarung sampai mati, dan dengan demikian merebut kota Gigi Hitam dalam satu pertempuran. Setelah membersihkan medan perang, semua Jenderal Long Yuan berkumpul di aula militer sementara untuk membahas strategi militer berikutnya. Fang Qiangqiao memegang tombak, mengarahkan ujung tombak ke peta di dinding, dan mengungkapkan pendapatnya. Menurut informasi yang dikirim oleh para pengintai, Raja Ibel Gigi Hitam dan pasukan Ibel Langitnya melarikan diri dari kota Gigi Hitam dan menuju ke arah ini. Arah ini bukan ke kota Baiyue, dan tidak ada kota lain dari klan Setan Langit yang dapat menampung 1 juta pasukan ke arah ini. Setelah dianalisis, saya pikir Raja Setan Gigi Hitam akan menuju ke sini. Fang Qiangqiao mengarahkan ujung senjatanya ke lokasi Gunung Dewa Monster di peta, dan melanjutkan, Gunung Dewa Monster adalah tanah leluhur suku Gigi Hitam. Menurut intelijen, 3 leluhur monster abadi suku Gigi Hitam sedang tidur di Gunung Dewa Monster. Salah satu dari mereka telah tidur sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa dia sangat kuat saat masih hidup. Setelah menyampaikan kesimpulannya, Fang Qiangqiao berkata dengan suara yang dalam jika Raja Ibel Gigi Hitam membangunkan 3 leluhur Ibel abadi dari suku Gigi Hitam, situasinya akan sangat merepotkan. Ye Xuan tidak tahu banyak tentang legenda leluhur Ibel umur panjang klan Ibel surgawi, jadi dia bertanya, di alam manakah ketiga leluhur Ibel klan Gigi Hitam ini? Leluhur Ibel terakhir dari suku Gigi Hitam yang tertidur adalah 3.000 tahun yang lalu. Kita tidak tahu di alam mana dia berada, tetapi setidaknya kita bisa yakin bahwa dia pasti berada di atas alam Dao ilahi. Fang Qiangqiao menjawab. Hang Zhan melanjutkan, 2 yang terakhir mudah dihadapi, tetapi leluhur Ibel kuno adalah yang paling sulit. Jika dia benar-benar bangun, saya khawatir itu akan mengubah dunia Jiushu. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah leluhur Ibel kuno ini akan bangun. Fang Qiangqiao merenung dan berkata, menurut mitologi kuno, leluhur Ibel kuno dari suku Gigi Hitam ini disebut leluhur Ibel Bulan Hitam. Ia tertidur lelap di akhir zaman kuno, dan sekarang sudah 10.000 tahun. Setelah tidur begitu lama, ia seharusnya tidak mudah bangun. Raja Ibel Gigi Hitam mungkin tidak dapat membangunkan leluhur Ibel Bulan Hitam, tetapi kita tidak bisa berjudi. Kita harus bersiap sepenuhnya. Begitu leluhur Ibel Bulan Hitam bangun dan kita tidak mampu mengatasinya, konsekuensinya tidak akan terduga. Hang Zhan berkata dengan ekspresi serius. Ye Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, apakah mungkin untuk mencegah para leluhur Ibel abadi itu bangun? Sama seperti saat para leluhur Ibel turun ke langit. Ketika tentara Long Yuan menyerang ibu kota kuno Zhenyu, mereka langsung membasmi leluhur Ibel saat ia bangun, tanpa memberinya kesempatan untuk memulihkan kekuatan puncaknya.
Qin Tai'a menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka berbeda. Alasan mengapa leluhur Ibel turun membutuhkan pengorbanan darah saat dia bangun adalah karena dia terluka parah dan dipaksa tidur saat dia tidur, jadi dia membutuhkan pengorbanan darah untuk memulihkan kekuatannya saat dia bangun. Jika leluhur Ibel panjang umur tertidur dengan cara normal, dia akan bangun tanpa pengorbanan darah. Bisakah kau mengirim pengawal rahasia Night Owl ke Gunung Dewa Ibel? Ye Xuan bertanya lagi. Night Owl menjawab, sangat sulit. Bahkan jika aku pergi ke sana sendiri, aku tidak bisa melakukannya. Di Gunung Dewa Monster, setiap Ibel surgawi yang melayani leluhur Ibel penghenti umur panjang adalah Ibel surgawi tingkat tinggi yang sangat kuat. Manusia tidak bisa memasuki Gunung Dewa Monster. Bisakah kita meminta Tian Yao untuk mengumpulkan informasi? Ye Xuan bertanya lagi. Qin Tai'a tersenyum dan berkata, saya punya ide ini 300 tahun yang lalu, tetapi para Ibel surgawi memiliki pemujaan yang mendalam terhadap garis keturunan. Bahkan jika para Ibel surgawi dilatih sebagai pengintai, mereka akan dengan cepat berbalik melawan kelas atas begitu mereka melihatnya. Meskipun para Ibel langit pada dasarnya ganas dan merupakan musuh bagi hampir semua ras roh di benua Kyushu, mereka tetap bisa bersikap sombong di mana saja. Salah satu alasannya adalah karena para Ibel langit percaya bahwa ras roh lain adalah makhluk yang lebih rendah dan hanya layak untuk diperbudak. Konsep ini terukir dalam darah mereka. Karena penghinaan mereka terhadap ras roh lain, ras setan langit secara alami akan bersatu. Selain itu, setan langit sendiri tidak memiliki banyak rasa dapat dipercaya, sehingga sulit untuk melatih mereka menjadi pengintai. Dapat dikatakan bahwa para setan surgawi hanya akan setia kepada mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih tinggi, dan tidak akan setia kepada ras roh lainnya. Oleh karena itu, setelah Qin Tai'a mencoba melatih beberapa setan surgawi, dia menyerah total. Mayor Jenderal, meskipun Ibel surgawi dibesarkan oleh manusia, kesetiaannya tidak dapat dijamin, dan begitu ia berbalik melawan kita, ia akan mengkhianati kita. Itulah sebabnya tidak ada pengintai Ibel surgawi di pasukan Long Yuan. Oleh karena itu, kita tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang terjadi di Gunung Dewa Ibel. Hang Zhan menjelaskan. Ye Xuan melihat peta dan tiba-tiba tertawa itu belum tentu terjadi. Kita masih bisa mengirim Ibel surgawi ke Gunung Dewa Ibel untuk mengumpulkan informasi. Qin Tai'a mengikuti arah pandangan Ye Xuan dan melihat bahwa tempat yang sedang dilihat Ye Xuan adalah kota Yan Yao di peta. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, ini ide yang bagus. Saya akan pergi ke sana sendiri. Mengingat bayangan di hati Pangeran Kuilong, dia tidak akan berani menolak. Ye Xuan berkata sambil berdiri dan bersiap untuk keluar. Tunggu sebentar, lagi pula, kita akan pergi ke wilayah klan setan langit. Ye Xiao, kau ikut kami dan berhati-hatilah. Qin Tai'a berkata dengan tergesa-gesa. Tanah leluhur para dewa, kota Ibel neraka. Siang harinya, seorang pria dan seekor elang guntur turun dari kota Yan Yao. Elang guntur sangat besar, kedua cakarnya menyentuh tanah setinggi bangunan, tubuhnya bulat dan gemuk, warna bulunya sedikit berbintik-bintik karena berganti bulu. Pria dan elang itu secara alami adalah Ye Xuan dan Lei Qiu. Ye Xuan tiba di kaki kota Yan Yao dan memerintahkan Jenderal Serigala Setan Langit di atas kota untuk membuka gerbang. Siapa kau? Keluar dari sini jika kau tidak ingin mati. Teriak Jenderal Serigala Ibel Langit yang menjaga gerbang kota dengan arogan. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak membuka pintu, kau akan menanggung akibatnya. 3, 2. Ye Xuan menghitung dan mengulurkan jarinya. Jenderal Serigala Setan Langit di atas kota berkata dengan dingin, aku pikir kau ingin mati. Angkat panah ilahi setan langit dan bersiaplah untuk membasminya. Di antara pengawal Ibel surgawi di kota Yan Yao, ada beberapa Ibel surgawi yang telah berpartisipasi dalam pertempuran ibu kota kuno Zhenyu. Mungkin tidak mudah untuk mengenali wajah seseorang di medan perang, tetapi kesan seekor elang guntur yang besar cukup mendalam. Seorang Ibel surgawi merasakan bahwa elang petir di bawah kota itu tampak familiar, dan dengan cepat berbisik di telinga Jenderal Serigala yang menjaga kota itu, Jenderal, elang petir ini tampak familiar bagiku. Sepertinya aku pernah melihatnya di kota kuno Zhenyu. Ibu kota penjara kuno, kapan klan setan langit kita mulai menjinakkan monster sampah semacam ini? Jenderal Serigala Setan Langit mengira itu adalah monster yang dijinakkan oleh ibu kota penjara kuno. Setan langit itu pun segera menjelaskan tidak, elang guntur ini tampaknya dibesarkan oleh dewa pembasmi yang bernama Ye Xuan. Jenderal Serigala Setan Langit yang menjaga kota tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran di ibu kota penjara kuno, tetapi dia pernah mendengar nama Ye Xuan. Dia menamparkan kepala Ibel itu dan mengutuk, apa kau bodoh? Pasukan Long Yuan sedang menyerang kota gigi hitam. Bagaimana mungkin pembasmi bernama Ye itu datang ke tempat kita? Kau masih berteriak di pintu. Kau tidak punya harapan. Turunlah ke sana dan bawakan panah ajaib Ibel itu, basmi dia untukku. Jenderal Serigala Setan Langit baru saja selesai berbicara.
Ye Xuan juga selesai menghitung nada ketiga. 3. Ye Xuan mengulurkan 3 jari secara bersamaan, lalu menjepit gerakan pedang dan mengarahkannya ke depan, lalu energi pedang melesat keluar. Ledakan. Dengan suara keras, gerbang kota meledak. Jenderal Serigala Setan Langit di atas tembok kota terkejut dan terhuyung-huyung, lalu segera menunduk. Ye Xuan dan Lei Qiu sudah memasuki gerbang kota. Dengan tingginya tembok kota Yan Yao, Ye Xuan sebenarnya bisa melompat hanya dengan satu lompatan, dan tidak ada ibel surgawi yang bisa menghentikannya. Namun, sebagai seorang pria kuat yang tak tertandingi, tentu saja ia harus melewati pintu depan, dan masuk dengan gaya angkuh dan bermartabat. Jenderal Serigala Setan Langit yang menjaga kota segera bergegas turun dari atas tembok kota. Awalnya dia ingin menyerang Ye Xuan, tetapi saat dia berdiri di kaki kota dan melihat gerbang kota hancur berkeping-keping, dia langsung mengerti makhluk mengerikan macam apa yang akan datang. Dia segera berbalik dan terbang ke kota untuk melapor. Segera, sekelompok pengawal ibel surgawi datang, mengawal ibel surgawi berstatus bangsawan. Setan surgawi ini tak lain adalah Raja Setan Kecil Yan Guan, yang sekarang menjadi penguasa de facto Departemen Turunan Dewa. Ketika Raja Ibel Kecil Yan Guan melihat Ye Xuan, sekilas keterkejutan melintas di matanya, dan dia buru-buru melangkah maju dan menyapanya. Aku tidak menyangka Jenderal Ye akan datang. Aku, Jenderal Serigala yang menjaga kota, tidak punya mata. Aku akan mencambuknya saat aku kembali. Dia menamparkan Jenderal Serigala Setan Langit, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, aku ingin tahu apa yang membawa Jenderal Muda Ye ke kota Yan Yao. Alasan mengapa kota Yan Yao tidak diratakan oleh kuku besi tentara Long Yuan adalah karena Pangeran Kuilong mendirikan negara di sini, dan kemudian segera menyerahkan surat kepercayaan untuk mencapai kesepakatan non-agresi dengan tentara Long Yuan. Suku keturunan dewa saat ini dapat disebut negara keturunan dewa kuno. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku sudah lama tidak bertemu dengan Pangeran Kuilong. Aku sangat merindukannya, jadi aku datang ke sini. Ye Xuan berkata dengan santai. Raja Ibel Kecil Yan Guan tersenyum di wajahnya tetapi mengutuk dalam hatinya. Kuilong sampah itu takut padamu seperti hantu, apa yang kau rindukan? Dia mengeluh dalam hatinya, tetapi dia berkata, Jenderal Ye, silakan datang ke sini. Aku akan membawamu ke Istana Raja Ibel sekarang juga. Istana di kota Yan Yao diubah menjadi Istana Raja Ibel, dan saat ini sedang diperluas. Saat Ye Xuan berjalan melewati Istana Raja Ibel yang diperluas, dia melihat sekelompok budak manusia membawa batu. Para budak ini sangat kurus. Karena mereka sangat kecil, mustahil untuk mengetahui usia mereka. Mereka tampak seperti anak-anak. Jika seorang budak berjalan lambat, pengawas setan akan segera datang dan mencambuknya. Wah, setelah satu kali cambukan, manusia kurus itu langsung menangis dan nampaknya ia masih sangat muda. Cepatlah, jika kalian tidak bisa memindahkan semua batu ini hari ini, aku akan menggunakan kepala kalian untuk membangun istana. Sang pengawas ibel mengutuk dan mengangkat cambuknya lagi. Cahaya tajam melintas di mata Ye Xuan. Raja Ibel Kecil Yan Guan bereaksi cepat. Ia segera berlari ke depan dan menamparkan wajah pengawas ibel surgawi, sambil mengutuk, berhentilah bekerja sekarang. Bawa orang-orang ini kembali, beri mereka makan, dan jangan cambuk mereka. Ye Xuan menertawakan dirinya sendiri. Setan surgawi tetaplah setan surgawi. Bahkan jika Anda menandatangani perjanjian non-agresi, Anda tetap akan menangkap manusia sebagai budak. Tidak peduli seberapa patuhnya Raja Ibel Kecil Yan Guan, hatinya tidak berbeda dari ibel surgawi lainnya. Kepala ibel itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak peduli untuk tidak mematuhi perintah Raja Ibel Kecil Yan Guan, dan langsung berteriak, berhenti. Kembali ke pagar, jika kau berani berjalan lebih lambat, aku akan mematahkan kakimu. Raja Ibel Kecil Yan Guan menamparkan wajah pengawas ibel surgawi lagi, memotong kalimatnya dengan bagian kedua. Ia kemudian berbalik dan berkata sambil tersenyum, Mayor Jenderal Ye, Raja Ibel Kuilong telah menunggu lama. Ayo pergi. Ye Xuan meliriknya dengan dingin dan berjalan menuju budak kurus yang dicambuk. Raja Ibel Kecil Yan Guan ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berani. Baik dalam hal kekuatan atau kekuatan militer, dia tidak berani menentang Ye Xuan dengan cara apapun. Ye Xuan berjalan mendekati budak kurus itu, membantunya berdiri, dan bertanya, bisakah kamu berbicara? Jika seorang anak manusia diperbudak sejak kecil, kemungkinan besar ia tidak akan dapat berbicara saat ia dewasa. Budak kurus itu mendongak dengan bingung, dan saat melihat Raja Ibel Kecil Yan Guan di belakang Ye Xuan, dia begitu ketakutan hingga langsung berlutut, mengoceh memohon belas kasihan. Jelaslah bahwa ini adalah orang yang tidak dapat berbicara, dan dilihat dari matanya, dia tidak terlalu tua, mungkin hanya sekitar 10 tahun. Bahkan jika Anda tidak dapat berbicara, Anda tetap dapat berkomunikasi. Bagi yang kuat, Anda dapat menggunakan pikiran spiritual Anda untuk memadatkan suatu gambar dan mengirimkannya langsung ke pikiran orang lain.
Ye Xuan berjongkok, mengeluarkan belati, meletakkannya di tangannya, menunjuk ke pengawas ibel yang memukulnya, dan berkata, basmi dia dan aku akan membawanya pergi. Ketika Raja Ibel kecil Yan Guan mendengar ini, wajahnya menjadi gelap dan dia ingin menghentikannya, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dengan bantuan pikiran ilahi, budak kurus itu segera memahami makna kalimat ini. Tubuhnya mulai bergetar hebat karena takut, dan dia bahkan tidak bisa memegang belati dengan mantap. Belati itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Ye Xuan sedikit kecewa. Awalnya dia berharap anak ini masih bisa menyimpan sedikit darah. Selama dia memiliki sedikit darah tersisa, Ye Xuan akan membawanya pergi. Ye Xuan tidak mengambil belati itu, melainkan berdiri dan berbalik. Tentu saja, Ye Xuan pergi bukan dengan maksud mengabaikan budak-budak ini, tetapi berencana untuk mengirim pasukan Long Yuan setelah menyelesaikan urusannya untuk bernegosiasi dengan Raja Ibel kecil Yan Guan dan menuntut agar kota Yan Yao melepaskan semua budak. Memang sulit bagi anak yang tumbuh di kandang budak untuk memiliki darah dalam darahnya. Karena mereka yang tidak patuh sudah dipukuli sampai mati. Ye Xuan memang sedikit kecewa, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa tidak mungkin meminta seorang anak yang telah diperbudak oleh Ibel Surgawi sejak kecil untuk memiliki darah. Tentu saja, orang-orang dengan nasib sulit ini masih perlu diselamatkan. Namun, kali ini ketika saya datang ke kota Yan Yao, saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi tugas menyelamatkan budak manusia ini harus diserahkan kepada orang lain. Ye Xuan berjalan lebih dari 10 langkah ketika teriakan yang telah lama tertahan tiba-tiba datang dari belakangnya. Ah! Anak kurus itu berteriak dan meraih belati di tanah. Karena tidak tahu cara menggunakannya, ia langsung meraih bilahnya dan darah langsung mengalir dari telapak tangannya. Dia mencengkeram belati dengan kedua tangan, lalu berteriak dan berlari ke arah pengawas ibel. Ketika pengawas ibel melihat seorang budak manusia yang setiap hari dipukulinya, berani menyerbu dengan membawa belati, ia langsung mengutuk dasar hina, kau cari mati. Titik. Sang pengawas ibel surgawi mengutuk sambil mengangkat cambuk di tangannya dan mengerahkan segenap tenaganya untuk memukuli anak manusia itu hingga mati. Wah, cambuk itu mencambuk ke bawah, namun malah mengenai sayap. Thunderball muncul di samping anak budak itu pada suatu saat dan merentangkan sayapnya untuk melindunginya. Senyum muncul di wajah Ye Xuan yang muram. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang anak manusia yang masih memiliki darah di dalam tubuhnya. Anak itu masih memegang belati erat-erat di kedua tangannya, darah dan air mata mengalir keluar, dan tubuhnya masih gemetar. Ye Xuan berjalan mendekat, membuka paksa telapak tangannya, mengeluarkan belati, mengeluarkan botol porselen, dan menuangkan obat ke lukanya. Kemudian, dia mengeluarkan buah spiritual tingkat rendah dari cincin antariksanya dan menyerahkannya kepadanya sambil berkata, makanlah. Anak ini telah diperbudak terlalu lama. Jika dia makan daging dan ikan secara langsung, dia mungkin tidak akan sanggup menahannya. Buah spiritual tingkat rendah sangat cocok. Tidak hanya dapat mengenyangkan perut, tetapi juga dapat membersihkan udara kotor dalam tubuh. Anak itu meraih buah spiritual itu dan mulai mengunyahnya dengan keras. Jelaslah bahwa ia telah lama merasa lapar. Ye Xuan menatapnya dengan mata cerah yang seharusnya dimiliki orang yang masih hidup, dan berkata sambil tersenyum mulai sekarang, namamu adalah Ye Xisan. Ye Xisan meletakkan buah spiritual di tangannya dan menatapnya dengan ekspresi kosong. Setelah beberapa saat, dia memasukkan buah spiritual itu ke dalam mulutnya dan terus memakannya. Ye Xuan berdiri, dengan santai menghunus pedang energi, memotong pengawas ibel surgawi menjadi dua, lalu berbalik dan berjalan menuju istana Raja Ibel. Gugu-gugu, Lei Qiu menggunakan sayapnya untuk mendorong Ye Xisan ke depan. Sang pengawas ibel melolong dengan sedih, merangkak di tanah dengan kedua tangannya, isi perutnya berhamburan keluar, dan mengulurkan tangan kepada Raja Ibel kecil Yan Guan untuk meminta pertolongan yang mulia, selamatkan aku, yang mulia, selamatkan aku. Tatapan mata yang ganas melintas di mata Raja Ibel kecil Yan Guan, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pengawas ibel surgawi itu hingga menjadi bubur, lalu berbalik dan mengikuti Ye Xuan menuju istana Raja Ibel. Istana Raja Ibel di kota Yan Yao sangat megah dan megah, tidak kalah dengan istana Raja Ibel di Tian. Di aula Raja Ibel, Pangeran Kuilong duduk di singgasana, memandang ke segala arah bagaikan seorang raja yang sedang memerintah dunia. Ye Xuan berjalan ke aula Raja Ibel, diikuti oleh bola petir, yang mendorong Ye Xisan dengan sayapnya. Ye Xisan dipenuhi tanah dan tampak tidak pada tempatnya di istana Raja Ibel. Ye Xisan seharusnya menjadi budak pertama yang melangkah ke istana Raja Ibel klan Ibel Surgawi. Tentu saja, ketika Ye Xuan memberinya nama itu, dia bukan lagi seorang budak. Ketika Pangeran Kuilong melihat seorang budak manusia berjalan memasuki istana Raja Ibel, sedikit ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Namun,
dia dalam suasana hati yang baik hari ini karena dia bertemu kembali dengan Ye Xuan sebagai Kaisar Ibel Surgawi. Dia sekarang adalah Kaisar klan Ibel Surgawi dan statusnya terhormat, jauh lebih besar dari sebelumnya. Ye Xuan berjalan ke tengah aula dan berhenti, menatap Pangeran Kuilong, mengamatinya dengan penuh minat. Pangeran Kuilong memperlihatkan sikap anggunnya dan berkata dengan arogan, "Sekarang setelah kamu melihatku, mengapa kamu tidak berlutut dan memberi hormat?" Ye Xuan tersenyum dan terus berjalan maju menuju tahta Kaisar Ibel Surgawi. "Kamu baru saja bertemu dengan Kaisar, tetapi kamu masih menolak untuk berlutut dan memberi hormat kepadanya. Tahukah kamu dosa apa yang telah kamu lakukan?" teriak Pangeran Kuilong lagi. Senyum di wajah Ye Xuan menjadi lebih intens, dan dia terus berjalan maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, semakin dekat ke tahta Kaisar Ibel. Pangeran Kuilong berteriak dengan marah, "Berhenti. Jika kau berani maju lagi, aku akan memerintahkanmu untuk ditangkap." Ye Xuan menaiki tangga di depan tahta tanpa henti. Pangeran Kuilong mulai gugup dan berteriak, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Kemudian dia mulai berteriak panik berhenti. "Penjaga, penjaga." 2 tim pengawal dewa keluar dari kedua sisi, mengangkat tombak mereka dan mengepung Ye Xuan. Ye Xuan melangkah ke singgasana, menginjak pijakan kaki singgasana, mencondongkan tubuh untuk menatap Pangeran Kuilong, dan mencibir, "Aku membiarkanmu mendirikan negara untuk bersenang-senang, apakah kau benar-benar mengira dirimu adalah Kaisar Ibel Surgawi? Pangeran ini, Kaisar ini sekarang adalah Raja Ibel Kuilong, Kaisar dari negara para dewa kuno." Pangeran Kuilong berkata dengan wajah kaku. Ye Xuan menamparnya dari singgasana dengan punggung tangannya, lalu berbalik dan duduk di singgasana Kaisar Ibel Surgawi. Pangeran Kuilong berdiri dan berkata dengan marah, Kau. Tatapan mata Ye Xuan sedingin pedang. Dia meliriknya dan berteriak, "Berlututlah. Kau. Pangeran Kuilong sangat marah dan menunjuk ke arah Ye Xuan. Dia sangat takut dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Raja Ibel kecil Yan Guan memasuki aula Raja Ibel dan ingin berbicara untuk membujuknya, tetapi pada akhirnya dia menelan kembali kata-katanya. Bola petir itu mendorong Ye Sisan ke sisi tahta Kaisar Ibel Surgawi, lalu mereka berdiri di sana di kiri dan kanan, seperti 2 penjaga. "Aku sudah bilang padamu untuk berlutut, apa kau tidak mendengarku?" teriak Ye Xuan. Pangeran Kuilong sangat bangga, jadi bagaimana mungkin dia berlutut? Dia berkata dengan marah, Kau, pengawal pribadi, basmi dia untukku." Kedua tim penjaga malaikat ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengepung mereka perlahan-lahan dan bersiap untuk mengambil tindakan. Raja Ibel kecil Yan Guan segera berteriak, "Semuanya, keluar dari sini." Meskipun Pangeran Kuilong sekarang secara nominal adalah Raja Ibel Kuilong dari kerajaan kuno turunnya para dewa, penguasa sebenarnya dari departemen turunnya para dewa adalah Raja Ibel kecil Yan Guan. Kedua tim penjaga malaikat segera menyimpan tombak mereka dan mundur. Pangeran Kuilong berbalik dan menatap Raja Ibel kecil Yan Guan, lalu bertanya dengan heran Raja Ibel kecil Yan Guan, "Apa yang sedang kau lakukan?" Raja Ibel kecil Yan Guan berwajah muram dan tidak menjawabnya. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau tidak, mengapa kamu mengatakan kamu bodoh? Tidakkah kamu mengerti? Aku mengizinkanmu untuk mendirikan negara di sini, dan tempat ini dapat disebut negara kuno para dewa. Jika aku tidak mengizinkannya, tempat ini akan menjadi rerun dewa." Pangeran Kuilong terkejut sekaligus marah. Sebagai Kaisar Ibel Surgawi, dia tidak tahu harus berbuat apa terhadap situasi saat ini. "Aku akan mengatakannya sekali lagi, berlututlah. Kalau tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa berdiri lagi." Ye Xuan berkata dengan dingin. Raja Ibel kecil Yan Guan segera melangkah maju dan menendang lutut Pangeran Kuilong hingga ia terjatuh berlutut. Pangeran Kuilong berbalik dengan kaget dan marah dan bertanya, "Yan Guan, aku adalah Kaisar Ibel Surgawi. Jika kau tidak ingin mati, diamlah." teriak Raja Ibel kecil Yan Guan dengan marah, lalu membungkuk pada Ye Xuan dan bertanya, "Jenderal muda Ye datang ke kota Yan Yao, dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, mengapa kita tidak membicarakannya?" "Keluar." Ye Xuan mengangkat kakinya dan menendang Pangeran Kuilong menuruni tangga. Mata Pangeran Kuilong dipenuhi amarah dan dia hampir meledak. Raja Ibel kecil Yan Guan meliriknya, lalu dia menahan amarahnya dan berjalan keluar aula. Ye Xuan melambaikan tangan keluar, dan bayangan hitam muncul tanpa suara di aula. Itu adalah Night Owl. Raja Ibel kecil Yan Guan sebelumnya tidak menyadari keberadaan Night Owl. Ketika dia melihatnya sekarang, dia merasa sedikit takut. Jika kemampuan memasuki aula secara diam-diam ini digunakan untuk membasmi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Ye Xuan berkata, "Aku butuh Ibel Surgawi yang bisa memasuki Gunung Dewa Ibel. Aku yakin kamu punya satu di sini. Ada 9 suku di suku Tian Yao, dan setiap suku memiliki pasukan terlatih dan pengintai.
Saat Raja Ibel Yama masih hidup, Departemen Keturunan Dewa menduduki peringkat 3 teratas di antara 9 departemen, jadi kekuatannya di area ini jelas tidak lemah. Raja Ibel muda Yan Guan berada di kota Yan Yao dan selalu memperhatikan pertempuran antara pasukan Long Yuan dan suku Gigi Hitam. Oleh karena itu, ia tahu bahwa Raja Ibel Gigi Hitam telah memasuki Gunung Dewa Ibel sehari yang lalu. Gunung Dewa Ibel adalah tempat leluhur Ibel kuno suku Gigi Hitam tidur. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Raja Ibel Gigi Hitam ingin membangunkan leluhur Ibel untuk menghadapi pasukan Long Yuan. Ini, Raja Ibel kecil Yan Guan tidak langsung setuju, tetapi ragu-ragu. Jika Anda berada di posisinya, tentu Anda akan mempertimbangkan kepentingan Anda sendiri. Demi menghindari terinjak-injak oleh kuku besi tentara Long Yuan, suku Dewa Turunan telah mendirikan sebuah negara di kota Yan Yao. Dapat dikatakan bahwa mereka sepenuhnya memusuhi negara Tian Yao kuno. Mengenai masalah pendirian negara, Raja Ibel kecil Yan Guan mempertimbangkan cukup lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Baginya, ini adalah keputusan paling berisiko, tetapi juga yang terbaik. Karena Kaisar Ibel di Tian dan Raja Ibel lainnya dari suku lain hanya ingin melindungi suku Heichi, mereka memilih untuk menyerahkan suku Jiangshan. Jika suku Dewa ingin bertahan hidup, mereka harus mencapai perjanjian gencatan senjata dengan tentara Long Yuan, dan syarat pertama perjanjian gencatan senjata adalah suku Dewa mendirikan sebuah negara. Meskipun suku Dewa Turun berpisah dari kerajaan Ibel Surgawi kuno, Raja Ibel kecil Yan Guan sangat jelas bahwa tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya antara kerajaan Ibel Surgawi kuno dan tentara Long Yuan, mereka akan kembali untuk menghadapinya. Oleh karena itu, hasil yang paling diharapkan oleh Raja Ibel kecil Yan Guan adalah kerajaan Ibel kuno dan pasukan Long Yuan menderita kerugian besar, sehingga ia bisa memperoleh kesempatan untuk mengatur napas. Dia sangat yakin bahwa hanya butuh waktu 10 tahun bagi Departemen Penaklukan Dewa untuk memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri, dan dalam 100 tahun lagi, Departemen Penaklukan Dewa akan mampu sepenuhnya mencaplok barat jauh dan menyapu seluruh Kyushu. Raja Ibel muda Yan Guan telah menganalisis dengan saksama kekuatan suku Gigi Hitam. Jika leluhur Ibel Bulan Hitam di Gunung Dewa Ibel terbangun, pasukan Long Yuan pasti tidak akan mampu melawan. Setelah tentara Long Yuan dikalahkan, negara kuno Tianyao akan punya waktu untuk menghadapinya. Oleh karena itu, baginya, apakah leluhur setan bulan hitam bangun juga sangat penting. Setelah memikirkannya, Raja Ibel kecil Yan Guan berkata, di antara para penjaga Gunung Dewa Ibel, satu orang ditempatkan oleh Departemen Dewa Turun. Aku memang bisa mengetahui beritanya di Gunung Dewa Ibel. Bagus sekali, temukan Ibel itu. Yesuan berkata dengan nada memerintah. Sulit bagi para penjaga Gunung Dewa Ibel untuk meninggalkan gunung. Raja Ibel kecil Yan Guan ingin menolak. Aku harus bertemu Ibel itu sebelum besok malam, kalau tidak aku akan memilih Raja Ibel lain yang cakap untuk Departemen Turunan Dewa. Setelah Yesuan selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan istana Raja Ibel, Night Owl mengikutinya dari belakang dan berbisik di telinganya, Tuan Muda, saya telah memeriksa situasi di kota. Ada 300.000 budak di kota. Ditambah dengan kota-kota lain di Departemen Dewa Turun, jumlah budak seharusnya sekitar 1 juta. Setelah menyelesaikan masalah di Gunung Dewa Ibel, atur tim untuk menyelamatkan budak-budak ini. Selamatkan budak-budak ini melalui negosiasi terlebih dahulu. Jika itu tidak berhasil, tunggu sampai kita menyelesaikan suku Gigi Hitam. Yesuan memerintahkan. Ye Xiao menunjuk ke arah Ye Sisan dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan anak ini? Sepertinya dia tidak bisa bicara. Serahkan saja dia pada pengawal rahasia Night Owl untuk menjaganya selama beberapa hari. Setelah kita menyelesaikan urusan di sini, kirim dia ke kota Liuyun, kata Yesuan. Night Owl mengamati Ye Sisan sejenak dan berkata, aku merasa ada keganasan di mata anak ini. Dia juga perlu dilatih untuk menjadi penjaga rahasia. Mungkin dia tidak suka menjadi penjaga rahasia. Sejak Yesuan mengetahui metode pelatihan penjaga rahasia Night Owl, dia merasa pelatihan itu agak kejam. Identitas Night Owl Secret Guard sendiri sangat berbahaya. Meski pelatihannya kejam, saat mereka benar-benar berhadapan dengan musuh, kematian adalah yang menanti mereka. Semua orang ingin hidup bahagia dan sejahtera, tetapi dunia ini kejam. Kelahirannya menentukan nasibnya. Tuan Muda menyelamatkannya, jadi dia harus berjuang demi Tuan Muda, kata Ye Xiao. Yesuan memikirkannya, mengeluarkan belati dan buku teks dari Akademi Kunpeng, menyerahkannya kepada Ye Sisan, dan bertanya, pilih satu. Ye Sisan melihat kedua benda itu dan akhirnya meraih belati. Dia tidak tahu apa yang dilambangkan kedua benda ini, namun dia tahu bahwa belati itu mengubah takdirnya, maka dia memilih belati itu. Baiklah, setelah kita kembali, kita akan menyerahkannya ke Kam Night Owl untuk pelatihan. Yesuan memutuskan. Malam berikutnya, Yesuan datang ke Aula Raja Ibel Kota Yan Yao lagi.
Raja Ibel kecil Yan Guan sudah menunggu di aula, dan ada Ibel surgawi lain di sebelahnya. Pangeran Kuilong tidak ada di sana, dan jelaslah bahwa Raja Ibel kecil Yan Guan tidak ingin sampah ini menimbulkan masalah lebih lanjut. Ye Xuan berjalan langsung ke singgasana Raja Ibel dan duduk, menatap acuh tak acuh ke arah Ibel surgawi di samping Raja Ibel kecil Yan Guan. Level kultivasi Ibel surgawi ini berada di level Martial Saint. Di benua Kyushu, level kultivasi ini sudah bisa digolongkan sebagai yang terkuat. Ye Xuan duduk di singgasana Raja Ibel, menyebabkan Ibel surgawi ini berkilat marah dan bingung di matanya. Namun, karena Raja Ibel kecil Yan Guan tidak mengatakan apa-apa, dia pun tidak mengatakan apa-apa. Raja Ibel kecil Yan Guan memperkenalkan ini adalah penjaga Gunung Dewa Ibel, bernama Yan Ye. Dia bergegas ke sini dari Gunung Dewa Ibel semalaman. Waktunya sangat sempit, dan dia harus bergegas kembali sebelum malam tiba, kalau tidak dia akan menimbulkan kecurigaan dari penjaga Gunung Dewa Ibel lainnya. Ye Xuan bertanya langsung, apakah kamu tahu apa yang aku panggil untuk kamu lakukan? Yan Ye mengerutkan kening. Dia tidak terbiasa menuruti perintah manusia. Tentu saja, target setianya adalah Departemen Dewa yang turun, bukan Ye Xuan. Dia berkata dengan suara dingin untuk mencari tahu berita di Gunung Dewa Ibel. Bagus sekali, aku perlu tahu semua informasi di Gunung Dewa Ibel. Ye Xuan menekankan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Yan Ye menyetujui dengan santai, tetapi ada nada meremehkan yang jelas dalam suaranya. Menurut gagasan Raja Ibel kecil Yan Guan, intelijen di Gunung Dewa Ibel harus dimata-matai, dan intelijen yang diperoleh Yan Ye akan disampaikan kepadanya. Mengenai apakah akan meneruskan informasi ini kepada tentara Long Yuan atau tidak, itu tergantung pada situasinya. Raja Ibel kecil Yan Guan telah memikirkannya. Tujuannya adalah untuk menimbulkan kerugian pada pasukan Long Yuan dan suku gigi hitam, sehingga ia dapat melakukan banyak hal dalam menyampaikan informasi. Ye Xuan tentu saja bisa melihat tipu daya Raja Ibel kecil Yan Guan. Dia menarik sudut mulutnya untuk menunjukkan seringai dan melambaikan tangan, masuklah. Night Owl melangkah ke istana Raja Ibel. Ye Xuan memerintahkan, mari kita mulai. Ye Xiao segera bertindak, meraih lengan Yan Ye, dan menekannya ke tanah. Di bawah tekanan wilayah kekuasaannya, Ibel surgawi setingkat Martial Saint tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Raja Ibel kecil Yan Guan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan khawatir, aku hanya menggunakan beberapa teknik rahasia padanya, kata Ye Xiao sambil memegang Yan Ye dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk melakukan teknik rahasia, menyuntikkan aliran energi sejati ke dahi Yan Ye. Ah! Yan Ye menjerit dengan sedih. Raja Ibel kecil Yan Guan mengepalkan tangannya, kemarahan terpancar di matanya, tetapi di hadapan Ye Xuan, dia tidak berani untuk tidak patuh. Seperempat jam kemudian, Night Owl melepaskan tangannya dan menyimpan sihirnya. Yan Ye terjatuh ke tanah, matanya tak bernyawa, seakan jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Ye Xuan berjalan turun dari tahta Raja Ibel dan bertanya, apakah sudah selesai? Selesai, sangat sukses, jawab Night Owl. Ye Xuan tahu tentang teknik rahasia ini sejak awal. Ini adalah teknik rahasia yang memasukkan pikiran-pikiran ilahi ke dalam lautan penglihatan dan kesadaran, yang disebut teknik pencurian pikiran mistik. Untuk melakukan seni mencuri rahasia, seseorang membutuhkan kesadaran ilahi yang sangat kuat. Umumnya, seseorang harus setidaknya menjadi ahli alam dewa bela diri untuk memiliki tingkat kesadaran ilahi ini. Terlebih lagi, tingkat kultivasi target teknik rahasia tidak boleh terlalu tinggi. Cukup sulit bagi dewa bela diri untuk menggunakan teknik rahasia ini pada seorang Saint bela diri. Kekuatan spiritual Night Owl jauh lebih kuat daripada prajurit yang setingkat, jadi sihirnya dalam mencuri rahasia pada Yan Ye sangat berhasil. Ye Xuan bertanya pada Ye Xiao kemarin tentang efek spesifik dari seni mistik. Seni mistik mencuri dewa dapat menanamkan pikiran suci ke dalam jiwa target dan mengendalikan keinginan target untuk sementara. Seni mencuri jiwa dewa sangat berguna untuk mengendalikan Ibel surgawi, tetapi ada kekurangannya. Seni mencuri jiwa dewa tidak menghancurkan jiwa target, sehingga keinginan target tetap ada dan dapat melawan keinginan penggunanya. Dan teknik rahasianya tidak akan bertahan lama. Ketika kesadaran ilahi yang telah disuntikkan ke lautan kesadaran target secara bertahap melemah, target akan terbebas dari kendali teknik rahasia. Berapa lama itu bisa bertahan? Tanya Ye Xuan. Tingkat kultivasi target lebih tinggi dari yang diharapkan. Rencana awalnya adalah memakan waktu 1 bulan, tetapi sekarang hanya bisa bertahan paling lama setengah bulan. Night Owl menjawab. Night Owl menggunakan Martial God Realm untuk mengendalikan Martial Saint Realm. Teknik rahasia tersebut hanya dapat bertahan selama setengah bulan, setelah itu kekuatan kendalinya akan perlahan berkurang. Jika target melawan dengan keras, maka ia akan lepas kendali setelah setengah bulan. Setengah bulan itu agak kurang.
Ye Xuan memikirkannya dan bertanya, bagaimana kalau membiarkanku mencoba? Kemarin Ye Xuan mencoba berlatih seni mencuri rahasia mistis. Seni ini memiliki persyaratan yang relatif tinggi pada kesadaran ilahi. Selama kesadaran ilahi cukup kuat, tidak sulit untuk berlatih. Namun, Ye Xuan belum pernah menggunakan teknik mistik pencuri dewa sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Tentu saja, bahkan jika terjadi kesalahan saat melakukan teknik rahasia mistik, hal itu tidak akan menimbulkan masalah bagi diri sendiri. Paling-paling, jiwa target akan hancur. Night Owl tidak keberatan dan berkata, kultivasi Tuan Muda lebih kuat. Jika Tuan Muda dapat melakukan teknik perebutan mistik, efeknya pasti lebih baik. Ye Xuan mengangkat tangannya dan membuat gerakan tangan, bersiap untuk melakukan seni mistik mencuri rahasia. Raja Ibel kecil Yan Guan melihat dari samping dengan wajah cemberut. Dia ingin menghentikannya, tetapi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya tidak berbicara. Ye Xuan menggunakan seni mistik mencuri rahasia untuk memusatkan pikirannya dan mengarahkan jarinya ke dahi Yan Ye. Pikiran ilahi bercampur esensi sejati tercurah ke dalam lautan kesadarannya. Kali ini, Yan Ye tidak berteriak sekeras itu, karena kultivasi Ye Xuan lebih tinggi dan pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tanpa perlawanan, jiwanya tidak akan ditekan oleh pikiran ilahi. Ye Xuan menggunakan sihir mencuri rahasia untuk mengendalikan keinginan target dengan pikiran sucinya. Saat Ye Xuan tengah menjalankan seni mistik pencuri dewa, dia tiba-tiba mendapat sebuah ide dan merasa bahwa seni mistik pencuri dewa memiliki beberapa kemiripan dengan tanda naga Ibel dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, ketika melakukan seni mencuri rahasia para dewa, kekuatan naga sakti pun dilibatkan di dalamnya. Sesaat kemudian, tanda naga muncul di dahi Yan Ye. Setelah Ye Xuan mengerahkan teknik mistik pencurian dewa, perlahan dia menarik tangannya dan menggunakan indera keilahiannya untuk menyelidiki, serta menemukan bahwa teknik mistik pencurian dewa dan tanda naga Ibel telah berhasil digabungkan. Namun, itu tidak persis sama dengan tanda naga ajaib yang mengendalikan si Lingji. Karena teknik rahasia ini hakikat adalah seni mencuri pikiran para dewa, namun telah menambahkan kekuatan naga ajaib, sehingga efek pengendalian kehendak pun meningkat beberapa kali lipat. Sesaat kemudian, Yan Ye tersadar dan bangkit dari tanah. Saat matanya menatap Ye Xuan, ada keganasan dan kebencian yang jelas di dalamnya. Ye Xuan sudah lama terbiasa dengan tatapan seperti ini dari klan setan langit dan sama sekali mengabaikannya. Baiklah, ayo kita kembali ke Gunung Dewa Ibel sekarang. Perintah Ye Xuan. Yan Ye sangat enggan untuk mematuhi perintah, tetapi alasan mengapa dia mampu mencapai tingkat kultivasinya saat ini sepenuhnya karena dia telah memperoleh beberapa manfaat yang ditinggalkan oleh leluhur Ibel suku gigi hitam di Gunung Dewa Ibel. Oleh karena itu, dia tidak mau kehilangan identitasnya sebagai penjaga Gunung Dewa Ibel. Dia menyingkirkan tatapan penuh kebenciannya, berbalik dan berjalan keluar aula, mengembangkan sayapnya dan terbang ke udara menuju utara. Setelah bidak catur setan surgawi siap, Ye Xuan dan Ye Xiao membawa Ye Sisan bersama mereka dan menaiki perahu terbang cahaya terapung untuk kembali ke kota gigi hitam. Di tengah perjalanan, Ye Xuan dan Ye Xiao duduk di kabin perahu terbang cahaya terapung, siap untuk mencoba efek teknik mistik. Coba saja dulu, kata Ye Xuan. Night Owl membuat gerakan tangan dengan tangan kanannya dan melakukan mistik seizing teknik. Dia perlahan menutup matanya dan berbisik, masuki trans. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan membuka matanya, sambil berkata, tanda mistik seizing mysticism yang kutinggalkan sangat lemah dan tidak dapat memasuki trans. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, mungkin itu masalahku. Ketika aku mencoba melakukan teknik pencurian mistik, aku menambahkan sesuatu yang ekstra, yang tampaknya telah menghapus teknik pencurian mistik yang kau lakukan. Kalau begitu, Tuan Muda, cobalah saja, kata Ye Xiao dengan sungguh-sungguh. Jika seni rahasia menguasai ilmu gaib ini gagal, maka rencana ini pun akan dinyatakan gagal. Ye Xuan membuat segel dengan tangan kanannya, perlahan menutup matanya, dan melakukan trance. Berdengung, pikiran sucinya terhubung dengan tanda yang ditinggalkan teknik misterius itu dan dia pun berhasil memasuki kondisi trance. Ribuan mil jauhnya, Yan Ye terbang dengan cepat ketika tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di jiwanya. Dia segera memegang kepalanya dan mengerang. Saat berikutnya, dia merasakan kehadiran yang kuat muncul di belakangnya. Dia segera menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat apapun. Karena keberadaan yang muncul di belakangnya, itu sebenarnya ada di dalam jiwanya. Jauh di dalam jiwanya, sepasang mata yang tidak bisa ia tahan perlahan terbuka dan menekan keinginannya. Dia segera mengerti bahwa ini adalah teknik rahasia yang digunakan di kota Yan Yao. Dasar semut rendahan, kalian juga ingin mengendalikanku. Bermimpilah. Tanpa ragu, dia segera mulai melawan teknik rahasia itu, dan jiwanya mulai melawan mata itu. Ada pandangan main-main di mata itu,
dan pada saat berikutnya, tekanan yang begitu kuat hingga dapat mencabik-cabik jiwa melesat keluar dari mata itu. Ah! Yan Ye menjerit, jatuh dari langit, menghantam tanah, dan menciptakan lubang. Dia berjuang keras di dalam lubang itu, keringat dingin membasahi wajahnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia tidak dapat melepaskan diri dari tekanan mengerikan dari mata itu. Rasa sakit di jiwaku menjadi semakin kuat. Tak lama kemudian, ia mulai berteriak memohon belas kasihan. Aku patuh. Ampuni aku, ampuni aku. Sepasang mata di jiwanya kemudian menarik kembali tekanan mereka, dan Yan Ye pun terselamatkan seketika, terjatuh ke tanah. Ribuan mil jauhnya, Ye Xuan memejamkan matanya dan merasakan efek seperti sedang kesurupan. Saat dia menutup matanya, dia membuka sepasang mata di jiwa target seni mistik dan bisa melihat semua yang dilihat target. Efeknya lebih baik dari yang diharapkan. Kembalilah ke Gunung Dewa Ibel sekarang. Jika sudah terlambat dan menimbulkan kecurigaan Raja Ibel Gigi Hitam, kau akan menjadi tidak berguna. Ye Xuan berkata dengan nada dingin. Yan Ye tahu betul apa artinya tidak berharga, jadi dia segera bangkit dari tanah, terbang ke langit lagi, dan dengan cepat terbang menuju Gunung Dewa Ibel. Ye Xuan berada ribuan mil jauhnya, mengendalikan Ibel surgawi dari jarak jauh, dan itu terasa sangat baru. Terlebih lagi, setelah menambahkan kekuatan naga ajaib, kekuatan pengendaliannya jauh lebih kuat daripada sihir sederhana pencuri dewa. Saat malam tiba, Yan Ye buru-buru mendarat di depan Gunung Dewa Ibel dan berjalan cepat ke dalam gunung. Sejak Raja Ibel Gigi Hitam memimpin pasukan Ibel Langit memasuki Gunung Dewa Ibel, pasukan suku Gigi Hitam telah mengambil alih pertahanan Gunung Dewa Ibel. Di kaki Gunung Dewa Ibel, ada sekelompok Ibel surgawi Gigi Hitam yang menjaga gerbang gunung. Yan Ye berjalan menuju gerbang gunung dengan tergesa-gesa. Setan suku Gigi Hitam yang menjaga gunung segera menghentikannya dan berteriak, "Dari mana asalmu? Setan luar tidak diizinkan memasuki Gunung Dewa Ibel." Titik. Yan Ye segera mengeluarkan lencana pengawal Gunung Dewa Monster, mengangkatnya di tangannya dan berkata, "Saya pengawal Gunung Dewa Monster. Saya diperintahkan untuk keluar untuk urusan bisnis dan sekarang saya kembali untuk melapor." "Melakukan sesuatu? Hal apa?" tanya si penjaga gigi hitam dengan mata sedikit menyipit. Yan Ye berkata dengan arogan, "Aku adalah pengawal Gunung Dewa Ibel yang melayani leluhur Ibel. Apakah aku perlu melaporkan kepadamu tentang apa yang sedang kulakukan? Keluar dari sini sekarang juga, atau kau akan mati jika kau menunda kepulanganku." Saat dia bicara, dia mengeluarkan kekuatan dahsyat seorang Martial Saint, yang langsung mengejutkan tim pengawal gigi hitam. Para pengawal gigi hitam segera memberi jalan dan berkata, "Kalau begitu, pergilah dan laporkan kembali." Yan Ye segera berjalan cepat menaiki gunung. Gunung Dewa Ibel merupakan tembok gunung curam yang di atasnya terukir patung tiga leluhur Ibel gigi hitam. Patung yang tertinggi dan terbesar memegang tombak, menunjuk ke langit dan meraung, seolah-olah memiliki kemampuan untuk melawan langit. Di samping patung leluhur Ibel suku gigi hitam, ada istana yang diukir dari dinding gunung, seperti karya berongga besar. Yan Ye dengan cepat memanjat gunung di sepanjang jalan curam di dinding gunung dan segera tiba di titik tengah Gunung Dewa Ibel. Suara Ye Xuan datang dari lubuk hatinya, "Pergilah ke tempat leluhur Ibel sedang tidur." Yan Ye mengerutkan kening dan menunjuk ke sebuah aula berlubang di tengah Gunung Dewa Monster, sambil berkata, "Di sanalah leluhur Ibel kuno tidur, tapi itu adalah area terlarang dan tidak seorang pun bisa mendekatinya." "Maju," kata Ye Xuan dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yan Ye tidak berani untuk tidak patuh sekarang, bukan hanya karena penindasan jiwanya oleh teknik pencurian mistik, tetapi juga karena dia tidak bisa membiarkan Ibel surgawi lainnya mengetahui kondisinya saat ini. Jika fakta bahwa ia dikendalikan oleh seni mistik terungkap, maka kematian sudah menunggunya. Tidak akan ada kemungkinan lain. Dia menggertakkan giginya dan berjalan menuju aula berlubang tempat leluhur Ibel kuno sedang tidur. Saat berjalan menyusuri koridor yang berlubang di dinding gunung, dia dihentikan oleh Ibel surgawi suku gigi hitam yang menjaga pintu masuk 1000 kaki jauhnya dari tempat di mana leluhur Ibel tertidur. "Berhenti. Tidak seorang pun diizinkan memasuki area terlarang leluhur Ibel." Yan Ye tidak berani memaksa masuk, dan segera berbalik, lalu menggunakan kesadaran ilahinya untuk menjelaskan, "Aku tidak bisa masuk. Yang menjaga gerbang adalah Ibel surgawi dari suku gigi hitam. Aku tidak bisa masuk." Ye Xuan mendengar informasi yang sangat penting darinya, bahwa yang menjaga gerbang itu adalah Ibel surgawi dari suku gigi hitam. Itu berarti Raja Ibel Gigi Hitam kemungkinan besar telah memasuki tanah terlarang leluhur Ibel, dan mungkin mencoba membangunkan leluhur Ibel. Saat Yan Ye tengah menjelaskan dirinya, sekelompok setan surgawi datang ke arahnya. Tim setan surgawi ini memegang berbagai persembahan di tangan mereka, termasuk kepala binatang setan dan bejana kurban. Setan surgawi yang berjalan di depan melihat Yan Ye dan langsung bertanya, "Kemana saja kamu? Pengorbanan sudah dimulai, dan kami tidak dapat menemukanmu."
Komandan sudah marah. Bukankah aku baru saja kembali? Yan Ye menjawab dengan santai. Setan yang membawa persembahan itu tidak berhenti, tetapi berjalan melewati Yan Ye dan berkata, kamu harus segera menemui komandan. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Mengerti, Yan Ye setuju dan bersiap menemui komandan. Suara Ye Xuan segera datang dari lubuk hatinya ikuti dia. Tapi, Yan Ye ingin tidak patuh. Ikuti aku tidak akan mengatakannya untuk ketiga kalinya. Perintah Ye Xuan dengan nada dingin. Kemarahan melintas di mata Yan Ye. Dia menggertakkan giginya dan mengikuti kelompok ibel surgawi itu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil setengah dari pengorbanan dari ibel surgawi dan berkata, aku akan membantumu. Ia membawa persembahan dan berjalan di ujung rombongan. Ia melewati pintu masuk yang dijaga oleh ibel surgawi suku gigi hitam dan menuju ke tanah terlarang leluhur ibel. Setelah melewati koridor berlubang, mereka segera memasuki aula tempat leluhur ibel suku gigi hitam sedang tidur. Setelah tim Yan Ye memasuki aula, mereka meletakkan persembahan di altar. Di belakang altar terdapat tembok setinggi 30 meter dengan ukiran totem suku gigi hitam di atasnya. Tembok itu megah dan memancarkan aura tekanan yang menekan langit dan bumi. Raja Ibel Gigi Hitam dan imam besar suku gigi hitam membungkuk kepada totem suku gigi hitam dan memulai pengorbanan mereka. Setelah tim Yan Ye menyerahkan korban, mereka meninggalkan aula dengan tertib. Ye Xuan memerintahkan tetaplah di sini. Wajah Yan Ye tampak sangat jelek. Dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia melihat sekeliling dan sebelum meninggalkan gerbang, dia mengambil 2 langkah ke samping dan berdiri di dalam gerbang seperti seorang penjaga. Di tempatnya berada, suasananya relatif gelap dan pengorbanan sudah dimulai. Jadi, semua setan surgawi terpusat pada Raja Ibel Gigi Hitam dan totem gigi hitam di dinding. Mereka tidak memperhatikannya. Raja Ibel Gigi Hitam memberi penghormatan dengan etiket klan Ibel Langit dan berteriak, 3 leluhur Ibel, suku gigi hitam sedang menghadapi bencana. Umat manusia telah menyerbu kota gigi hitam dan merebut fondasi 10.000 tahun milik suku gigi hitam. Tolong bangun dan basmi semut-semut ini. Ye Xuan dengan hati-hati mengamati situasi di aula, tetapi tidak menemukan peti mati tempat leluhur Ibel suku gigi hitam sedang tidur. Namun, dilihat dari arah mana Raja Ibel Gigi Hitam sedang beribadah, peti mati tempat ketiga leluhur Ibel Gigi Hitam sedang tidur seharusnya berada di belakang dinding totem. Totem dari suku Blacktooth adalah serigala berkepala 3. Ketiga kepala serigala tersebut tampak ganas dan ganas, mengaum ke arah langit, seakan-akan ingin menelan langit dan matahari. Raja Ibel Gigi Hitam berulang kali berseru, 3 leluhur Ibel, suku gigi hitam sedang dalam masalah besar. Tolong bangun dan selamatkan suku ini. Raja Ibel Gigi Hitam berteriak 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada jawaban. Suaranya satu-satunya yang bergema di aula, dan tidak ada Ibel lain yang berani berbicara. Raja Ibel Gigi Hitam terus berteriak dan lambat laun tangisannya menjadi semakin menyedihkan. Setelah waktu yang lama, sebuah suara rendah dan serak datang dari belakang totem serigala berkepala 3. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada dibawa ke kota gigi hitam oleh umat manusia. Ketika Raja Ibel Gigi Hitam mendengar suara ini, dia langsung menjadi bersemangat. Raja Ibel Gigi Hitam memberi penghormatan kepada leluhur Ibel Angin Hitam. Tolong biarkan generasi muda berbicara kepada leluhur Ibel Agung untuk menyelamatkan klan kita. Ada 3 leluhur Ibel abadi yang tertidur di Gunung Dewa Ibel. Leluhur Ibel Agung yang disebutkan oleh Raja Ibel Gigi Hitam adalah leluhur Ibel kuno dengan senioritas tertinggi, dan 2 lainnya adalah leluhur Ibel Gunung Hitam dan leluhur Ibel Angin Hitam. Leluhur Ibel Angin Hitam merupakan leluhur Ibel terakhir yang tertidur, dan juga yang memiliki senioritas terendah di antara ketiga leluhur Ibel. Apakah kau tahu apa akibatnya setelah kita bangun? Leluhur Ibel Angin Hitam menegur dengan nada tegas. Tidak peduli apakah itu leluhur Ibel berumur panjang dari klan Ibel Surgawi atau orang kuat berumur panjang dari klan manusia, begitu mereka bangun, pada dasarnya hanya ada satu hasil, yaitu, umur mereka akan habis dan mereka akan menghilang di antara langit dan bumi. Raja Ibel Gigi Hitam tentu tahu konsekuensi dari membangunkan leluhur Ibel. Mengatakan itu adalah kebangkitan sebenarnya sama saja dengan meminta leluhur Ibel yang sedang tidur untuk mati. Kecuali jika ramuan keabadian ditemukan yang dapat memungkinkan para pejuang abadi ini hidup kembali. Tidak ada pejuang abadi yang tertidur akan bersedia untuk bangun. Raja Ibel Gigi Hitam terus berlutut dan berkata, leluhur Ibel Angin Hitam, suku gigi hitam telah mencapai saat kritis antara hidup dan mati. Para prajurit ras manusia sedang membantai Ibel surgawi kita di kota gigi hitam. Mereka adalah Ibel dari neraka. Hanya ketika leluhur Ibel bangun, mereka dapat ditekan. Sampah. Banyak sekali sampah. Dari balik dinding totem, omelan leluhur setan angin hitam terdengar. Tolong, leluhur Ibel, selamatkan suku gigi hitamku. Raja Ibel Gigi Hitam terus berlutut dan berteriak keras. Limbah. Leluhur Ibel Angin Hitam mengumpat dengan marah.
Bagaimana mungkin dia tidak marah saat menghadapi sekelompok keturunan yang ingin membasminya? Tolong, leluhur Ibel, mintalah bantuan suku gigi hitamku. Raja Ibel gigi hitam terus berlutut dan menangis. Hanya mendengarkan suaranya saja, itu sangat menyayat hati. Titik titik titik, titik titik titik. Setelah sekian lama, suara lain yang lebih dalam dan serak terdengar dari balik dinding totem Heifeng. Kamu lebih rileks saat tidur. Jika kamu bisa minum obat ajaib, kamu akan punya kesempatan untuk tidur lagi. Karena umat manusia sudah mencapai kota gigi hitam, kita tidak bisa membiarkan semut-semut rendahan itu meremehkan suku gigi hitam kita. Bangunlah dan hancurkan pasukan manusia ini. Ketika leluhur Ibel angin hitam mendengar suara ini, dia langsung menjadi hormat dan menjawab, leluhur Ibel, meskipun aku masih memiliki sisa hidup saat tidur, aku telah tidur selama 3000 tahun. Begitu aku bangun, akan sulit bagiku untuk tidur lagi. Sebelum aku tertidur, aku menemukan teratai peri jiwa es jauh di dalam padang salju di utara kota Baiyue. Aku menyegel gua itu. Sekarang, bunga itu telah tumbuh selama 10.000 tahun, dan itu adalah obat ajaib yang langka di dunia. Pergi dan dapatkan obat ajaib ini. Setelah kau bangun, hancurkan pasukan manusia, minum obat ajaib ini, dan kau masih bisa tertidur. Leluhur Ibel Gunung Hitam menjelaskan. Ketiga leluhur Ibel itu semuanya adalah leluhur Ibel dalam nama, tetapi pada kenyataannya generasi mereka sangat bervariasi. Leluhur setan angin hitam tertidur 3000 tahun lalu, 4000 tahun lebih lambat dari leluhur setan Gunung Hitam. Oleh karena itu, leluhur setan Gunung Hitam memiliki senioritas yang jauh lebih tinggi daripada leluhur setan angin hitam. Leluhur Ibel angin hitam dengan hormat setuju, ya, angin hitam mematuhi perintahmu. Tepat saat dia selesai berbicara, kepala serigala di sisi kiri totem serigala berkepala 3 perlahan membuka mulutnya, dan peti mati perunggu perlahan keluar dari mulutnya. Wah, peti mati perunggu itu jatuh ke altar, menimbulkan awan debu. Raja Ibel gigi hitam segera memerintahkan pengawal pribadinya untuk mempersembahkan 100 monster kuat. Sebuah kekuatan hisap terpancar dari peti mati perunggu dan mulai menyerap darah monster itu. Monster-monster itu masih hidup. Ketika darah mereka tiba-tiba tersedot, mereka menjerit dengan sedih, tetapi itu tidak ada gunanya. Kekuatan hisap yang mengerikan masih menyedot semua darah dari tubuh mereka, tidak menyisakan setetes pun. Akhirnya, ke-100 monster itu pun layu dan jatuh ke tanah. Darah pun merembes ke dalam peti perunggu, dan kemudian terjadi keheningan tanpa akhir. Para setan surgawi yang hadir tidak berani mengeluarkan suara apapun, termasuk Raja Ibel gigi hitam, yang menahan napas dan menunggu dengan tenang. Setelah peti perunggu menyerap darah, tekanan mengerikan mulai memancar dari dalam. Lambat laun, suara yang membuat kulit kepala orang-orang geli mulai keluar dari peti mati perunggu yang awalnya senyap. Hah, hah, seolah-olah mayat kering yang telah tercekik selama jutaan tahun tiba-tiba mulai bernapas. Suaranya seperti angin yang bertiup melalui lubang pohon kering, cepat dan pelan. Suara napas menjadi semakin jelas, dan secara bertahap berubah dari cepat menjadi stabil. Raja Ibel gigi hitam mendengarkan suara itu dan menunggu cukup lama. Kemudian dia melambaikan tangannya di belakangnya dan meminta 2 pengawal untuk maju dan membuka peti mati perunggu itu. 2 pengawal pribadi Ibel surgawi berjalan mendekati peti mati perunggu itu dengan wajah tanpa ekspresi, berlutut penuh hormat, berdiri, perlahan mendorong tutup peti mati perunggu itu, lalu mengulurkan tangan ke dalam peti mati dan mengangkat Ibel surgawi yang tua dan keriput di dalamnya. Jelaslah bahwa Ibel tua dan keriput ini adalah leluhur dari Ibel angin hitam. Dia telah tertidur selama 3000 tahun, dan tubuhnya telah menjadi sangat mengerikan. Bahkan setelah menyerap darah monster itu, dia tidak langsung pulih. 2 penjaga Ibel surgawi membantu leluhur Ibel angin hitam keluar dari peti mati dan duduk di singgasana di bawah dinding totem. Leluhur Ibel angin hitam duduk di singgasana, bernapas perlahan. Kulitnya kering dan tua, dan dia tampak seperti mumi. Akan tetapi, pembuluh darahnya telah membengkak, dan aliran darah mengalir melaluinya, meregangkan setiap inci kulitnya. Tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, dan keratin pada epidermisnya mulai terkelupas. Batuk-batuk-batuk, leluhur setan angin hitam duduk di singgasana, perlahan pulih dan batuk pelan. Para setan surgawi yang hadir tidak berani bersuara dan hanya menunggu dengan tenang. Leluhur setan angin hitam terengah-engah sambil mengamati para setan surgawi yang hadir dengan matanya, tetapi tidak menatap setan surgawi itu terlalu lama. Kesadaran spiritual Yesuan terbuka dalam jiwa Yan Ye, menatap leluhur setan angin hitam. Namun, aku tidak berani menggunakan indera kedewaanku untuk menyelidiki, jadi aku tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi leluhur Ibel angin hitam. Namun, aku tahu tanpa berpikir bahwa siapapun yang memenuhi syarat untuk menyegel meridiannya dan menghentikan hidupnya pasti tidak akan lemah. Batuk-batuk-batuk, leluhur Ibel angin hitam terbatuk lagi, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat lokasi Yan Ye.
Tatapan matanya setajam duri, menyerang jiwanya. Ye Xuan terkejut dan segera menutup mata yang mengendalikan jiwa Yan Ye dan sepenuhnya menghilang dalam kekosongan jiwa. Itu terjadi pada saat ini. Tanpa koneksi ke seni mistik, dia tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di Gunung Dewa Ibel. Ribuan mil jauhnya, Ye Xuan perlahan membuka matanya, mengerutkan kening dan berpikir apakah aku ketahuan saat meliriknya tadi. Night Owl bertanya, bagaimana situasinya? Ye Xuan tidak menjawab, dan langsung berkata cepat. Putar perahu terbang dan terbang ke utara menuju kota Baiyue. Ada obat ajaib di padang salju di utara kota Baiyue. Kita harus mendapatkannya terlebih dahulu. Haruskah kita melaporkan berita ini kepada jenderal terlebih dahulu? Tanya Ye Xiao. Sudah terlambat. Kapal terbang cahaya terapung terlalu lambat. Aku akan membiarkan Lei Qiu membawaku ke padang salju di utara kota Baiyue untuk mencari obat ajaib. Kau kembali dan ceritakan pada Lao Qin apa yang terjadi. Ye Xuan berdiri dan berjalan keluar dari kabin, sambil berkata Raja Ibel Gigi Hitam telah membangunkan leluhur Ibel Angin Hitam. Ada obat ajaib di padang salju di utara kota Baiyue yang dapat membuat leluhur Ibel Angin Hitam tertidur lagi. Itu adalah obat ajaib berusia 10.000 tahun. Ketika Night Owl mendengar bahwa leluhur Ibel Angin Hitam telah terbangun, dia tahu bahwa situasinya sangat sulit dan segera setuju. Baiklah. Aku akan kembali dan melapor kepada jenderal. Kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Aku tahu. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, jika memungkinkan, kau dapat mencoba menyerang kota Baiyue. Kurasa jika Raja Ibel Gigi Hitam ingin menemukan obat ajaib itu, dia mungkin akan membiarkan pasukan Ibel Surgawi memasuki kota Baiyue. Kita mungkin bisa sampai di sana terlebih dahulu. Mengenai apakah itu memungkinkan, kau dapat membicarakannya dengan balai urusan militer setelah kau kembali. Aku akan pergi terlebih dahulu. Ye Xuan berkata sambil berjalan keluar dari perahu terbang dan meniup peluit ke langit. Bola guntur berubah menjadi kilat dan menukik ke bawah. Ye Xuan berbalik dan melompat ke bagian belakang bola guntur. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke utara. Pria dan elang itu berubah menjadi kilatan petir dan melesat keluar, menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. 1210